Survei penelitian. Iya, survei penelitian. Jadi tahun ini saya diamanahkan menjadi ketua Citarum. sub bidang penelitian di Citarum, Pak. Gitu di apa? Di Saguling gitu. Kemudian saya akan melakukan survei gitu untuk Iya. Kegiatan saya. Nah, di sini lebih banyak saya kerjakan saya dan tim gitu. Nah, Oke. ya standar melakukan diskusi dan persiapan sama penyamaan persepsi dengan ketua tim penelitian, kemudian persiapan alat dan bahan survei, survei alat. Kemudian tapi di sini setelah diskusi kami melakukan korespondensi ke pengelola yang ada di Bandung. Oke. Gitu. Lanjut ke bawah. Yang keempat, ini yang baru pendampingan. Ya, tuh kan Jadi pendampingan nulisnya kan ya. iya nulisnya gitu. Jadi Pada saat itu penelitian di situ nggak dilibatkan mereka. Karena ini beda topik Pak. Jadi teman saya ini mau nulis di jurnal Scopus nih tentang review artikel gitu. Kemudian kebetulan saya pernah nulis tentang review artikel, terus ayo udah yuk bantu saya yuk buat artikel yuk gitu. Ya udah ya saya bantu ya gitu. Saya ya, gitu, Oke. Kalau memang untuk ke sini tanpa harus yang tadi 3 dilalui bisa nggak? Bisa Pak, karena ini penelitiannya berpisah gitu. Kalau begitu kenapa mesti ketiga dulu kalau tujuannya kan di situ? Maksudnya langsung pembimbingan gitu aja Pak. Ya. Nah, kan tadi tujuannya bukan penelitian ya, tapi cara nulis kan? Iya Pak. Cara nulis artikel. Ya, kenapa tidak langsung ke situ aja ke nulis? Ke sini nih keempat. Oke. Iya, mungkin kalau penulisan artikel kan karena sudah punya penelitiannya. Tapi kan saya juga harus memberikan contoh. Kalau kita nggak punya datanya, kita nggak bisa nulis. Oke, nah sebentar nih. Memang gitu kan, gitu bicara masalah ideal seperti itu. Bagaimana kan sebentar kembali ke ujian tujuan yang tadi. Kan tujuannya tadi supaya yang disupervisi itu dia bisa nulis kan gitu. Iya, Pak, betul. Ya kan? Kenapa mesti dibawa jauh-jauh dulu gitu? Kenapa tidak mulai kalau begitu hasil penelitian mereka? Yuk kita tulis sama-sama gitu, gimana tuh? Kan lebih cepat ke situ. Mungkin penelitiannya sendiri kan berapa lama itu nanti? Apalagi dia tidak dilibatkan. Nah gimana tuh, Li? Oh, oke. Kan, Iya kan? iya betul. Oke, lanjut dikasihkan yang lain nih. Punten ini yang lain ya. Ya karena tadinya saya berpikir saya memberikan contoh bahwa kita sebagai peneliti itu harus punya ya stok proposal, kemudian juga kalau keterbatasan segala hal. Apakah itu perlu untuk level madya kayak tadi? Kalau untuk level muda ke bawah mungkin kalau madya saya kurang tahu. Sebentar nih baterainya habis ya. Oke, coba think about that. Oke. Yuk, lanjut sambil sama dengan kan. Tadi sambil saya pasang ini ya. Baik. Kenapa karena kan kita dalam 1 bulan ya Pak. Kemudian ada beberapa kegiatan. Nah di sini pendampingan ada di 4 sebenarnya 1, 2, 3 itu bisa tidak saling berhubungan sampai yang keempat ini gitu. Ya. Dalam artian kalau tadi saya temanya hanya pendampingan sebenarnya ya sudah. Oke. Sebenarnya ini bisa juga ditaruh paling atas gitu. Cuma kemarin penyusunannya delalanya taruh di paling bawah. Dan ketika mungkin kalau cuma 1 ini saja apakah boleh gitu dalam 1 bulan hanya melakukan pendampingan saja gitu. Karena kan kita diminta untuk membuat minimal ada 4 topik kegiatan gitu yang harus dikerjakan selama 1 bulan gitu. Ya, gini aja Li, intinya jangan mempersulit diri sendiri ya. Inginnya gitu Pak. Jangan mempersulit diri sendiri. Jadi my advice, begin with the end in mind. Yang tadi kan mau bantu mereka bisa nulis artikel ya. Itu yang utamanya.
betul. Nah, kalau misalkan melalui penelitian bersama, silahkan. Kalau memang itu cukup waktunya. Tapi kalau menurut saya dia sendiri sudah punya, kenapa tidak pakai yang datanya dia? Oke. Hmm, Kemudian Ali kan dari sisi penulisannya, ya kan? betul. Oke. Gitulah intinya itulah. Selanjutnya udah oke kalau menurut saya ke bawahnya. Dah? Iya, baik Pak. Jelas ya? Nah, sebentar. Sebelum ke yang lain nih. Karena ini masalah tulisan, sebetulnya ini ada 3 hal yang minimal Anda keep in mind, Anda ingat. Pertama itu clarity ya, kejelasan. Apapun itu, mau diksinya atau semantik dan sebagainya, tapi jelas. Kenapa saya ingatkan? Karena kita pada umumnya orang Indonesia itu seringkali bicara tidak jelas, tapi orang lain paham gitu. Iya. Ya, nah bagaimana itu dituangkan dalam tulisan? Misalnya begini, ininya dianukan aja, ya kan? Itu kan dalam bahasa lisan nih, kan? Nah, banyak juga dalam tulisan-tulisan itu panjang, tapi bukan kalimat gitu kan. Nah, itu biasanya. Jadi yang pertama please clarity ya. Ini ingatkan aja untuk level Anda kan S3 sih udah selesai mestinya. Yang kedua, koherensi pasti nih. Koherensi isinya apa judul A ya isinya juga harus A gitu. That's koherensi ya. Ketiga pasti flow ya. Itu enggak Iya, flow-nya tuh ya. betul. Flow itu apa namanya? Alurnya. Alur. Sistematis itu 1, 2, 3 betul, tapi 3, 2, 1 juga sistematis kan. Oke, 1, 3, 5 juga sistematis. Bahasa kitab suci juga kan begitu. Kita lagi ngomong apa terus ada yang lain kan, tetap ada, tapi secara keseluruhan dan sistematis juga. Oke, yang keempat apa? Depth coverage-nya, kedalamannya, keluasannya yang dibahas. Ingat waktunya. Nah, itu yang menentukan itu. Oke, Lia. Iya, Pak. Nah, nanti selanjutnya saya lihat ini sudah ada di situ kan di link itu ya. Iya, Pak. Sebagian sudah ada, Pak. Nanti saya Ya, update lagi, Pak. saya sih sebetulnya tidak ingin sampai detail seperti apa namanya meriksa skripsi begitu, enggak, bukan ke sana ke situ. Intinya seperti tadi, you help you to clarify your apa plan gitu. Memastikan ini semua ini nilai-nilai ini yang Anda tulis ini aneka ini ada di situ. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, Ali, thank you. Well, thank you, Pak. Good luck Thank ya, tapi you. pastikan itu komunikasikan dengan Mentor. mentor. Siap, siap. Oke, Baik, Pak. mantap. Gimana yang lain kebayang nggak nih? Kan kayak begini sebetulnya prosesnya lama asik-asik nih kalau saya nggak ngerti kok kalau banyak kan ini masalahnya berbeda. Baik, selanjutnya siapa nih? Berapa lama kita Li? Ternyata ya baru ngomong segitu aja. Oke. Panjang, Pak. Sok mangga. Tuh yang lama mangga. Mohon izin ya Pak, Mangga. biar mendapat pencerahan dari awal Pak. Sip. Jadi saya udah sempat ngobrol sama mentor dan juga tektokan di WhatsApp. Nah kebetulan di Geotek itu di kami, tapi juga bareng sama Pak Kapus itu terlibat di kegiatan penelitian gempa dan tsunami. Nah, memang permasalahan di Indonesia mungkin apa namanya ya banyak gempa dan tsunami, termasuk di sekitar Bandung itu ada sesar Lembang, sama ada tsunami di sepanjang selatan Jawa. Nah, sama Pak Kapus dan sama mentor itu kami punya rencana kerjasama dengan IOS yang mana jadi kalau sebelumnya kan mungkin sama IOS itu udah dimulai di Sumatera ya, mungkin sebelumnya udah sempat kita paparkan di tugas yang lain. Nah kemudian yang di Sesar Lembang ini kita inginnya monitoring yang kita pasang, jadi kita pasang GPS sama seismik sama accelerometer, saya kebagian di GPS-nya, tapi juga apa namanya inginnya mendekatkan sains ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat di sekitar situ juga mendapat benefit
mereka ngerti kenapa kita memasang ini, yang tujuannya nanti untuk membangun kesiapan yang lebih baik, tapi bagaimana kita menjembatani hasil dari monitoring ini untuk masyarakat gitu. Nah itu frameworknya belum ada ya. Nah jadi kita mau menyusun frameworknya bagaimana nanti dari si data GPS ini sama data seismik yang lainnya, cuman saya bakal fokus di GPS-nya aja karena saya bagian GPS-nya. Nantinya kemudian dipakai untuk ORSIS-nya seperti apa. Nah waktu brainstorm sama Pak Kapus itu keluar ide kan, jadi saya lagi ikut piloting Tsunami Ready, istilahnya Tsunami Ready itu istilah yang dikeluarkan sama IOC UNESCO. Dan kita lagi pilot di Pangandaran, Lebak, terus nanti mau dicoba di Cilacap juga. Nah kemudian bagaimana kalau kita bikin earthquake ready village, nah itu belum ada indikatornya. Terus ya diskusi sama mentor karena juga pelaksanaannya barengan sama kegiatan aktualisasi ini, jadi mau sekalian jadi bagian dari aktualisasi. Jadi sama mentor itu oke, kita ngambil topik besarnya earthquake ready village, baru nanti di dalamnya ada breakdown lagi kegiatannya. Cuman memang yang agak membingungkan itu pertama ini Pak, bagaimana membedakan kegiatan dengan subkegiatan. Kadang itu agak mix gitu. Ini sebenarnya subkegiatan atau kegiatan. Jadi kan ini sebenarnya satu kegiatan yang satu topik, ada subkegiatan, ada sub-kegiatan lagi gitu. Karena kan topiknya sendiri itu di Earthquake Ready Village. Nah, si penyusunan proposalnya sendiri juga sebetulnya kita baru, jadi kemarin waktu diskusi sama mentor itu diskusinya 2 sekalian, proposalnya, RAB-nya, rencana pelaksanaan, sama ini dijadikan aktualisasi sekalian gitu kan, aku izin seperti itu. Oke. Nah, Sebentar itu bagus judulnya nih. Ini udah pasti ya itu. From Geoscience to Action and Policy, Tsunami and Earthquake Ready Village. Udah oke ini. Iya, sama Ini mau diangkat ya. mentor sih udah oke, sama Pak Ya, Kapus sudah. juga udah oke. Berarti ini mau bahasa Inggris juga tulisnya nanti. Oh, harusnya bahasa Indonesia ya? Nanti diganti, Pak. Enggak, Bahasanya sih bahasa Indonesia, apa-apa. cuman Saya judulnya di justru Indonesia. challenge. Nggak apa-apa, bahasa Inggris bagus, nggak apa-apa. Bukan berarti ini, don't get me wrong ya. Kalau berarti, oh ini bahasa Inggris tidak nasionalis, enggak. Justru ini world class gitu aja kan. Oh, karena kan ingat yang itu tujuan bernegara yang nomor 4 itu kan. Ya. Oke, jadi kalau misalkan PD namanya pakai bahasa Inggris, no problem. Bagi saya as long as, tapi nah itu mentor setuju nggak? Kalau saya sih setuju aja. Dan itu lebih mudah barangkali. Kenapa asumsi saya begini? Banyak istilah-istilah teknis yang tidak ada padanannya di dalam bahasa kita gitu kan. Mungkin ini lebih mudah. Oke, lanjut. Ya, nah terus memang kalau diskusi sama mentor, ini sih list kegiatannya banyak sekali irisan dengan anekanya gitu. Nanti kita di dalam kegiatan ini ada workshop, ada FGD sama desa, sama pakar, dan dengan kita berkegiatan dengan desa juga itu sudah mencakup nilai aneka tersebut gitu. Kita bagaimana identifikasi desa mana yang mau dijajaki, kemudian koordinasi dengan desa itu udah ada etika publiknya juga. Kalau nasionalisnya sih udah kerangka umumnya kan udah dalam rangka nasionalisme ya Pak. Kemudian karena kita juga kemarin ya di proposal nyusun RAB juga gitu, jadi akuntabilitasnya ada, komitmen mutunya kan ini pasti harus dijaminkan juga mutunya, dan jadi nilai-nilai anekanya itu bisa tersasar di rangkaian. Punten ya. Akuntabilitas itu tidak selalu something to do with money lah. Iya, sama transparansi kegiatannya juga ya Pak. Iya juga, ini misalkan Anda bukan plagiat itu juga that's accountable ya, to do what you say. Jadi jangan terikat ke situ. Maksud saya sebetulnya di satu kegiatan itu bisa beberapa nilai dimasukkan gitu. Jangan dipaksakan atau enggak, as long as you can explain nanti pada saat ujian kenapa kau masukkan ini karena ini begini-begini gitu. Oke? Yuk silakan lanjut. Ya, nah
kebingungannya dimulai saat membreakdown kegiatan dan list kegiatannya, Pak. Oke. Jadi kan kalau brainstormnya itu memang nanti ada studi literatur, ada inventarisasi hasil riset existing, gitu. Terus alur desainnya mau seperti apa, frameworknya mau seperti apa, menyusun indikator awal earthquake ready-nya. Jadi kita mengambil penyusunan awal earthquake ready juga dari tsunami ready karena dia harus berbasis komunitas tapi memanfaatkan geoscience. Jadi kalau yang saya lakukan di tsunami ready itu beberapa indikator awalnya itu memang dia harus berbasiskan science. Tapi juga karena di Tsunami Ready saya ada kolaborasinya banyak sih Pak sama UNESCO, BMKG, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, sama Universitas Multimedia Nusantara itu justru mereka berangkat dari kondisi masyarakatnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, kemudian kebutuhan sainsnya seperti apa gitu. Nah, itu ternyata memang pengetahuan itu jadi salah satu yang dibutuhkan dan sains itu masuk di sana. Kemudian ada pelaksanaan FGD workshop. Nah, sebetulnya pelaksanaan FGD workshopnya juga ada beberapa FGD workshop. Nah, itu apakah nanti harus jadi setiap satu workshop itu adalah satu kegiatan karena sebetulnya satu workshop juga ada sub-sub kegiatannya lagi gitu kan Pak. Tapi bisa juga ya ini karena workshopnya juga dalam rangka yang sama tapi ada beberapa serial itu berarti jatuhnya ke sub kegiatan atau ini boleh kita state ini sebagai sub kegiatan. Jadi ada nanti FGD sama desa, ada FGD sama pakar, ada FGD sama NGO, misalkan itu apakah boleh dijadikan masing-masing satu kegiatan atau itu jatuhnya di sub kegiatan. Boleh, sebentar ya. Stop di situ dulu. Ya. Yang kegiatan itu kan only means to an end, kan? Ya, not end in itself tuh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya nanya nih, apakah 1 sampai 15 itu apa namanya? Tahapan seperti ini, misalnya 5 tidak bisa dilakukan tanpa 4 dulu atau yang lain gitu. Yang begitu? Tahapannya sih ada yang paralel juga, Pak. Tapi memang ya. Tapi memang jadi kita menyusun dulu indikator awalnya, baru nanti di FGD-kan, di workshop-kan, nanti setelah itu baru difinalisasi indikatornya Ya, gitu. Oke, ini berarti subject to change ya. Ya, kedua, apakah ini harus 15 ini atau could be more atau could be less atau ada batasan tertentu? Could be more, could be less. Itu ya. Itu ya. Nah, jadi kalau sebentar sebelum saya ngasih lagi workshop. What do you mean by workshop? Sebenarnya ada FGD, ada workshop. Iya, kalau workshop kan biasanya menghasilkan satu output bersama ya, Pak. Apa? Kalau workshop kan biasanya menghasilkan satu output bersama. Jadi kalau workshop sih misalkan indikatornya itu justru keluar dari workshopnya. Tapi kalau FGD biasanya kita udah punya bahan dasar awal, terus kita diskusikan secara terfokus satu tema ini gitu. Menurut saya sih sangat beririsan ya antara FGD sama workshop. Ya, sebentar. Kenapa? Ini di dalam konteks kita biasanya berbeda. Dari namanya workshop, yes, you work, I shop, kan begitu kan? Ya. Oh, you work, I shop gitu ya. Oke. Makanya begini, jangan kita mau seminar, workshop, gede kan sama gitu-gitu aja, betul nggak? Padahal nggak, you do something together kan? Iya. Kan kita we facilitate, jangan ini judulnya workshop, tapi ternyata Rama itu ngomongnya sendiri as an expert gitu. Ini yang tadi, mana itu katanya workshop, ya kan? Look at this. Iya. Jadi orang yang mau menumpahkan dari gagasan rasanya kan jadi, oke, ini saya dari approach ya, melihatnya dari segi approach. Wah sungkan ya sudah, dia jagoannya, dia lulusan Jepang, dia kan jadi nggak tercapai tujuannya kan? Betul nggak? Nah sedangkan itu satu ya. Ya. Itu my joke aja, you work, I shop, itu my joke. Tapi ya it could be. Oke. Tapi maksudnya kan semua ideas yang ada di situ kan you generate kan intinya kan. Makanya tadi kan bersama, tidak one way, satu itu. Ini menentukan hasil nanti. Kedua lagi yang tadi FGD nih. Yang fokus group discussion. Yang fokusnya ini komunitas grupnya yang sama.
atau questions-nya, isunya yang fokus, yang jadi fokus Isunya atau yang both, fokus. ya kan? Kalau Isunya misalkan yang fokus. yang fokus isunya, tahu nggak? Nanti yang diskusinya kan could be anyone kan, bisa Ya, ya, masyarakat tadi umum, bisa expert, bisa itu kan. ya, ya, betul Pak. Tapi bisa juga FGD itu khusus di kalangan expert, kayak FGD khusus untuk masyarakatnya. Betul. Which one ini? Nah, jadi be clear with this concept. Sehingga nanti pada saat ada dapat hasilnya, oh ya karena memang ya apa namanya pesertanya siapa, atau memang digabungkan semuanya. Biasanya ntar susah itu nanti ya, bukan susah, ya, memilahnya. Ini pendapat expertnya begini, tapi pelakunya mereka yang di sana di tempat itu kan tahu mengalami itu bagaimana kalau earthquake di sana punya Ya. apa namanya, local wisdom sendiri. Coba aja nelayan aja lihat laut aja udah tahu nih banyak ikan enggak. Oh nanti ada apa? Benar-benar udah tahu kan? Iya, Betul iya, nggak? iya. Tapi secara saintifik they cannot explain gitu. Apa itu nanti muncul di workshop atau di FGD di mana? Ini maksud saya nih harus clear di sini apa yang Anda ingin peroleh dari setiap kegiatan ini gitu. Ya, jangan bikin susah sendiri. Ntar dong biasanya kalau udah banyak data jadi bariokeun gitu ya, bariokeun. Misalnya mana dulu ini kan, mana dulu. Kembali, oke ini penting tapi nggak mendesak. Ini mendesak tapi nggak penting, ya kan? Ada juga ini penting dan mendesak. Nah, something like that. Ya. Makanya saya selalu katakan bikin with the end in mind apa? Kan tadi itu bagus tuh judulnya from geoscience ya to apa tadi? To action Lokal. and apa? To And action and policy. policy ya. Betul nggak? Ya. Berarti nanti produknya apa sih ini? Policy Iya, nanti ada bukan polisinya sih Pak, rekomendasi. atau iya policy kan harus dari pimpinan atas minimal draft policy lah gitu kan. Draft policy, draft kebijakan minimal ya. Hey, kalau terjadi tsunami jangan panik, kita udah punya ini nih. Hey, Ya, ya. kalau ada apa namanya eh, apa gempa, oh jangan panik, kita udah punya ini nih. Nah, kan kira-kira itu kira-kira ya, Iya, iya, betul ya Pak. kan? Oke, apakah itu belum ada itu? Yang mana Pak? Ya yang gitu. Yang tadi kalau Secara formulir itu. umum sih, secara umum sih udah ada, tapi dia tidak, maksudnya dia sangat bervariasi ya Pak. Nah, Kalau misalkan tsunami ready kan clear tuh ada 12 indikator gitu. Nah sekarang ya apa sih indikator yang dinamakan earthquake ready, apa desa yang dikatakan siap terhadap gempa itu yang seperti apa sih? Itu bisa sangat bervariasi nanti jawabannya Pak. itu dia. Makanya ini yang siap tuh desanya sebagai Ya, apa wilayah atau personsnya juga atau personnya juga local karena leadersnya. berbagi Coba. personnya juga Pak. Oke, Desa saya orang kampung, orang Pangandaran, tahu persis mereka ya waktu kegiatan kemarin itu. Setelah kejadian tsunami Aceh itu kan pertama kali kita mengenal kata tsunami. Jadi begitu gempa besar di Cijulang itu orang-orang tuh lari ke udah gunung itu kan. Menurut saya kan itu without knowledge gitu. Itu ya. hanya itu aja yang ngikutin seperti Mbak Rama waktu di Jepang coba saya ngalaminnya. Mereka kan ada gempa diam-diam aja. Kalau kita pendatang Indonesia begitu ada gempa keluar kan, karena kita nggak ngerti knowledge-nya gitu. Nah itu juga kembali ke sini. Nah, yang sebut ready-nya seperti apa? Is it clear? Oke. Ready Iya, sebagai wilayah, misalnya oh di sini ada tempat kumpul, titik kumpul atau apa wilayah atau masyarakat teredukasi. ya. Oke, so be clear with that. Atau masa sih belum ada itu? Kan sudah terjadi tsunami di Pangandaran, masa belum ada? Oke, anyway. Adanya ini Pak, adanya desa tangguh bencana itu ada, tapi sangat general Ya, bencana. itu dia maksud saya. Jangan gini, jangan normatif. Misalkan banyak kan berbasis anggaran ya, punten nih. Karena ada anggaran terus dibuat ini. Ini kan kita scientific, namanya juga LIPI ini kan. Ya, yang begitu mah ya terserah lah urusan birokratnya. Tapi kan kita dari scientific minimal kan di sini tadi kalau memang ready masyarakatnya teredukasi kan, betul nggak? Juga Ya, lokal leadersnya juga teredukasi. betul Misalnya di betul situ Pak.
ada early warning system, Betul, tapi Pak. masyarakat sendiri nggak ngerti, atau jangan masyarakat, aparatnya aja nggak ngerti, malah terus dirusak dan sebagainya kan. So what do you mean by ready? Hanya ada alat-alat seperti alat-alatnya di sana dipasang, udah ditulis dan sebagainya. Ya Ya, ternyata orangnya juga nggak baca, atau nggak baca juga nggak ngerti gimana bacanya. Oke, maksud saya gitu loh. So be clear with this. Tapi yang jelas tadi kalau sudah dengan level kapus tadi, pastilah beliau paham apa yang diinginkannya. Cuma saya dari sisi masyarakat yang masyarakat awam yang tidak tahu keilmuannya di bidang ini gitu. Minimal ya seperti tadi, ya, kalau misalkan Anda sebagai ahlinya, saya katakan ready when something happen unexpected gitu, know what to do gitu. Oke ya, ya, lanjut. ya. Jadi memang tadi FGD sama workshop itu karena sebetulnya untuk menuju ke indikator ERV-nya gitu. Nanti bareng sama desa sama stakeholder dan expert, karena kalau indikatornya kan masih mau pakai apa ya. Jadi memang nanti tuh menginventarisasi dulu kan Pak, yang existing indikator itu apa aja. Kalau indikator yang langsung menuju gempa sih belum ada Pak, dia sekarang itu adanya untuk desa tangguh bencana itu ada, tapi kalau untuk yang menyasar langsung gempanya itu minimumnya apa sih gitu. Nah, itu belum ada. Lalu setelah nanti ada beberapa rangkaian FGD sama workshop, karena kalau audiensnya terlalu banyak atau misalkan levelnya itu berbeda kan nanti akan agak susah berpendapatnya gitu. Nah, baru habis itu difinalisasi, terus bikin penyusunan rekomendasi, bikin penyusunan publikasi, tapi publikasi kan nggak akan selesai sebulan ya Pak. Jadi saya juga ragu-ragu nih. Gantung Kalau kalau publikasinya sebulan pikiran itu rakyat mungkin bisa sampai seminggu tuh. kalau sebulan itu sampai tengah Agustus mungkin baru sampai di indikator, dan itu juga belum tentu udah final ya Pak. Maksudnya mungkin baru oh ini loh indikatornya gitu. Tapi sampai ke finalisasinya juga kan sebetulnya nyampe nggak gitu. Kemudian kalau sudah punya pengalaman, punya akses, saya aja kan sekarang saya join nulisnya sama teman Australia itu. Terus seminar kan dipublish, itu baru 1 kali aja kan tawaran tuh banyak kan dari publisher nawarin ini, tapi kan teman saya Maliki be careful gitu kan, tidak semuanya kan reliable. Nah, my point adalah kalau misalkan Mbak Rama sudah biasa gitu publikasi, pasti punya akses kan, ya minimal you get a trust gitu. Oh ini hasil penelitian kesini aja kan begitu ya. Nah jadi dengan ada seperti itu kan bisa jadi rujukan tuh untuk berapa lama ya melakukan ini sampai ready lah kalau untuk dipublish gitu. Itu nomor 12 maksud saya gitu kan. 12 itu kan hebat ini, berapa lama tuh mulai sampai situ. mungkin ya jatuhnya draft kan Pak, nggak mungkin sampai. Ya, lihat kalau misalnya draft aja nggak apa-apa, supaya nanti tidak ditanya sama evaluator. Ya, tapi kalau memang sebentar misalnya draft rekomendasi, kalau rekomendasi sih bisa lah. Bisa. Maksud saya tidak usah pakai draft, bisa kan? Oh. Rekomendasi terserah orang mau pakai mau nggak. Berarti sih my recommendation. Draft lebih berani Pak, waktunya cuma sebulan. Itu dia. Kalau anak milenial kan bilangnya ke saya gitu, Maliki, this is not how long, but kayak how fast you learn kan gitu. Iya, saya belajar trading sama anak-anak muda gitu. I'm newbie, Bapak bukan malah newbie enggaknya, tapi berapa cepat Bapak belajar. Nampar juga dia. Nah, this is it sama seperti ini. It's a challenge. Apalagi sekarang kan everything is in your fingertip gitu. Ya begini kan tinggal klik aja. Kalau misalkan hanya masalah knowledge itu, Profesor Google kan punya tuh
apapun. Kan? Tapi ini pertimbangkan juga nih kalau misalkan tadi ada apa society base itu kan, ada pengadaan segala macam tuh karena kan village ready. Saya pikir ini tidak hanya apa menurut pemahaman saya tidak hanya pustakaan aja. You have to pay a visit, harus datang ke sana kan, Iya, to betul. the site itu on the spot kan. Apalagi geografi harus tahu seperti apa medannya. Menurut saya, nah itu harus diperhitungkan juga waktunya. Gitu loh. Itu yang saya tangkap ya. Tapi yang jelas, oke, Rama sudah tahu apa yang dilakukan ya. Yang saya ingatkan itu nilai-nilainya, nilai-nilai aneka itu ada di setiap tahapan itu. Dan saya yakin itu kan tidak sulit. Gitu. Pak, ya kalau ini udah mulai jalan di Juni ini boleh ya Pak ikut dilaporkan? Ya why not? Kenapa? Oke, Bisa siap Pak. aja. Jangan nunggu, oh ini enggak. Sekarang kan serba cepat nih masa fuka kan gitu kan. Ya. Jadi intinya supaya tidak berulang nih di apa namanya coach yang lain, di coach yang lain maksud saya. Anda paham dengan apa pernah baca buku Dynamic Governance ya? Oke, itu yang Nio Bungso orang Singapura. Nah, jadi untuk mampu apa namanya menciptakan dynamic governance itu 2 syaratnya. Nih, pertama able people, 2 agile process. Kalau yang pertama, able people, saya nggak khawatir tentang Anda semua. Tuh. Secara akademis, you are able people. Yang keduanya ini nih, yang agile process. Karena sekarang dalam birokrasi yang zaman VUCA ini kan, nah kita harus agile. Di sini nih. Nah, tapi saya juga ngasih solusi gini. Yang pertama nih, think ahead. Pertama ya. Kedua, think across. Ketiga, think again. Itu aja. Oke ya. Ini syaratnya. Ya. Able people, agile process. Agile process. Nah, terus nanti pikirnya just think ahead, think across, think again. Nah, itu dia. Itu isinya. Sekitar itu dikembangkan. Jadi kita enggak kaku benar-benar tuh. Oke. Kayaknya udah siap nih. Ya. Wih, masih ayo ini sini udah intinya yang tadi. Masih kosong Pak kalau ini baru Nggak yang apa-apa. Saya kan tidak apa namanya tidak terlalu fasih dengan grammar itu. Yang penting clarity. Nanti terakhir di sini. Coba lihat ini judul di atasnya apa sini. Nah, ini kegiatan kan? ya. Kalau Anda belajar TOEFL kan ada paralelisme harus tahu kan? Misalnya ini jalan-jalan semua kan? Misalnya berkontribusi dalam melakukan, oke? Bla bla bla. Terus kedua, karena ini kegiatan itu kan begitu kan, noun ya sini ya, berarti ya, nounnya dalam arti apa? Ya, apa dijarankan ya, verb, ya, oke. Ini udah ya kegiatan segala macam. Ya, nanti ini disusun dulu Pak. Ya, oke. Makasih banyak Pak Maliki pencerahannya. Sama-sama. Oke. Ini kayaknya udah udah daerah yang betul berarti ya Pak. Ya? Udah daerah yang betul ya Pak. Ya, think so. Yang tahu betulnya kan sama bosnya di situ. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi nih? Yuk, rekan-rekan siapa lagi? Mana tuh? Tiwi, boleh. Masih ada waktu nih. Mbak Tiwi tadi sudah open mic. Ya lain bisa lanjut tuh. Tahu-taunya nanti udah jadi aja. Sudah terlihat? Ya sudah Mbak Tiwi, monggo. Ya, jadi nama saya Martiwi Diastiawati. Di unit kerjanya saya diangkat untuk peneliti ahli muda di kelompok penelitian ekologi spasial dan dinamika pesisir di Pusat Penelitian Oceanografi.
Kemudian identifikasi isunya, pengisian gap topik penelitian pemanfaatan penginderaan jauh di laut lepas, kemudian mengidentifikasi sumber dana penelitian, dan membangun sistem informasi di level kelompok penelitian. Saya memilih ini itu karena di level kelompok penelitian itu rata-rata pemanfaatan penginderaan jauh berada di pesisir. Kemudian isu yang diangkat itu meningkatkan kualitas publikasi ilmiah internasional. Kemudian mengenai gagasan isu, aktif terlibat sebagai lead author dalam penulisan artikel ilmiah, mengenali berbagai persyaratan pokok penulisan proposal, penelitian, dan membangun kolaborasi riset melalui penulisan artikel dan sistem informasi kelompok penelitian. Oke, sebentar. Jadi Mbak Tiwi, by the end of this activity, Anda jadi apa? Lead author atau apa? Lead author, iya. Ya. Lead author tentang hasil penelitian, ya? Iya. Oke. Penelitian yang akan atau penelitian yang sudah ada? Ongoing, Pak. Ongoing, oke. Iya. Oke. Ini Jadi, sudah mulai berarti ya? Progress. Sudah berjalan. Ada 2 jenis kegiatan. Satu kegiatan sudah jalan dari Januari, satunya sudah jalan dari tahun lalu sebenarnya. Oke, nah ini bagus nih sebentar. Berarti gap topik udah dapat ya? Iya, sudah. Oke, sumber dana sudah no problem. Ya, nggak ada masalah karena kami menggunakan data-data gratis open source semuanya. Jadi, sekarang yang sedang dikerjakan ini yang tiga, bangun sistem informasinya. Semuanya. Jadi untuk lead author karena semuanya belum selesai, jadi baru di tengah saya mengerjakan tetap untuk publikasi dan untuk desain untuk sistemnya itu, Pak. Oke. Iya. Jadi kalau mau dijudulin apa nih? Ini kan bayi ya, bayinya ini. Nama bayinya apa kira-kira? Sama Mbak Rama tadi lupa saya nanya. Oh, udah tadi ada ya. Maaf, kalau Mbak Rama tadi kan from geoscience to action and policy bla 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 pas belakangnya. Nah, itu kan bayi dan nama bayinya udah jelas. Nah, di sini apa ini? Belum ya. Belum, Pak. Kalau judul untuk kegiatannya belum. Maksudnya untuk kegiatan besar judulnya belum ada. Ya, oke. Nggak apa-apa. Yang jelas kan ini kan sudah ada nih main ideas-nya sudah ada. Nanti juga ketemu lah. Oke. Yang jelas ujungnya you become the lead author. Sekarang belum lead author, tapi you are an author sekarang. Sekarang sudah lead author. Jadi untuk misalkan di kegiatan pertama mengikuti International Geoscience Remote Sensing Symposium ini kan outputnya 2. Pertama itu adalah proceeding dan yang kedua itu oral presentation. Itu kalau di proceeding saya sudah jadi lead author, Mbak, dan sekarang lagi proses revisi. Iya. Oke, proceeding internasional ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk kegiatan pertama itu mengikuti IEEE International Geoscience Remote Sensing Symposium, biasa disebut IGRAS, dan untuk oral presentation-nya di tanggal 12 sampai 16 Juli 2021. Maaf ini masih iya. Saya mesti ke sana. Masih bahasa Inggris. Iya, Pak, virtual, Pak. Iya. Kemudian tahapan kegiatannya ini sebenarnya sudah dari Januari, jadi saya sudah menulis beberapa seperti full paper submission pertama kali 25 Januari sudah selesai. Kemudian itu tentang apa tulisannya? Tentang ini, Pak, identification of commercial tuna hotspot in the southern waters of Java, Bali through satellite remote sensing data. Jadi identifikasi hotspot tuna, komersial tuna di selatan Jawa, Bali. Oke. Udah accepted lagi. Oke, good. Kemudian 17 Maret sudah. Oke, terus? Iya, ini Juni accepted oralnya. Oke, ya udah. Kemudian revisi full paper proceeding-nya sudah disubmit 1 Juni. Ya. Kemudian nah ini tahapan yang belum saya lakukan, membuat bahan presentasi dengan durasi 10 menit. Kemudian membuat pre-recorded video presentasi oral just in case kalau misalkan
internetnya terputus gitu. Hmm, Kemudian mengupload bahan presentasi dan pre-recorded videonya itu maksimum Ya. 10 Juli 2021 ya. dan jadwal presentasinya itu tanggal 15 Juli 2021. Ah, Seperti itu. Dan Kelihatannya ini not that hard ya, tapi sudah disetujui nggak sama mentor? iya, kalau kegiatannya saya sudah berkomunikasi lama dengan mentor karena beliau juga bagian dari co-author di sini. Oke, good. Iya. Oke, go on. Jangan sampai nanti mentok di mentor. Oke, langsung lanjut. Kemudian ya outputnya presentasi dan proceeding. Kemudian Tanggal 15 ini, Juli. ya, bulan depan Pak, 15 Juli. Oke. Dan saya sudah berkomunikasi sebenarnya sama mentor, apakah boleh saya meminta waktu 1 hari untuk mengikuti untuk presentasi paper ini gitu, paper tulisan kami bersama. Kemudian beliau bilang tidak masalah karena bisa jadi output kegiatan untuk aktualisasi seperti itu. Oke. Nanti joint presentation atau single presentation? Single presentation, saya yang presentasi Pak. Ya, oke. Ya. On his behalf ya atau her behalf gitu. Oke. Iya. Lanjut. Kemudian yang kedua, menulis draft jurnal dengan judul The Habitat Preference of Commercial Tuna Species di Southern Waters Java Bali, Daily Environmental Database Approach. Di sini saya juga menjadi lead author. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari kegiatan yang saya lakukan di Tahun lalu ya. Tahun lalu dan bagian dari yang di proceeding ini gitu Pak. Oke. Jadi kalau di proceeding itu kami hanya menggunakan 3 parameter dan ini kita tambah menjadi 6 parameter dan lebih kompleks seperti itu. Pertama tahapnya yaitu development dan conceptualization. Ini maaf Pak, ini masih campur bahasa Inggris bahasa Indonesia Pak. Bahasa Inggris semua juga nggak apa-apa ya. No problem. It's okay. Jadi apa-apa. Development timnya itu sebenarnya sudah dari tahun lalu sampai Maret 2021 kami sudah final sama konsepnya gitu. Kemudian data collection-nya juga sudah kami lakukan dari Januari sampai Februari 2021. Kemudian data processing-nya sudah kami lakukan, data processing-nya sudah selesai dari Januari sampai Maret 2021. Kemudian membuat share folder bersama jadi semua co-author bisa akses update-nya untuk penulisan bersama ini sudah sampai Februari 2021. Oke. Ini ya. Sebentar, ini ada draft jurnalnya sudah atau expected to be? Iya, draft jurnalnya ini belum jadi Pak. Jadi mungkin masih 70% sekarang. Oke. Ya. Jurnal LIPI di situ ya? Atau International Journal sih Pak. Kami rencananya mau ke application of remote sensing for society. Ya, oke. Society. Berarti nanti kontributornya dari mana aja? Jadi tadi. Di sini kami mencari dari P2O LIPI, dari salah satu profesor di kelompok keilmuan saya, kemudian mentor juga aktif di sini untuk menjadi co-author, kemudian dari IPB, di sini beliau ini tugasnya untuk data extracting, kemudian dari Udayana dan dari UGM. Oke, sebentar. Yang dari luarnya mana? Ini Udayana. Enggak, maksud saya kan internasional tadi. Yang dari negerinya ada nggak? Oh, nggak ada. Kita publish-nya ke international journal. Tapi semua kolaborator dari Indonesia. Sebentar, tapi ini draft jurnal, katanya tadi jurnal internasional. Jurnal internasional atau jurnal lokal? Kita rencananya mau ke draft international journal, Pak. Ya, kalau international journal kan berarti harus ada kontributor dari internasional, dari negara lain. Nggak wajib, Pak. Nggak wajib, Pak. How come? Iya, karena kalau international journal itu kan kita nggak wajib untuk menggunakan kolaborator internasional, nggak wajib. Tapi tulisannya itu memenuhi standarnya mereka gitu aja. Gitu, jadi ke karyanya gitu, world class writing gitu. Iya, meskipun itu lokal semua. Iya. Dan itu banyak sekali
apa namanya peneliti LIPI yang melakukan seperti itu gitu. Karena ini karena di sini posisinya adalah kami sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam negeri. Kami sudah mampu menggunakan fasilitas yang ada di dalam negeri, kemudian data-data juga kami dapat semuanya di apa namanya via SDM di dalam negeri gitu. Jadi maaf, misalnya masukin Scopus masih mereka mau terima. oh iya, nggak ada masalah. Oke, ya, as long as ini akuntabel kan masalah akuntabilitas nih. Iya. Jangan sampai di sini jurnal internasional, tapi loh kok ini lokal semua, where is it, dan sebagainya. Ya, ya karena kemarin saya kan nulis sama orang Australia itu dari Melbourne, dari Melbourne ya, Victoria University. Kita betul-betul nulis bareng gitu. Kemudian di sini juga ada teman-teman yang ikut juga. Itu jadi dari sana juga bukan satu, ada dari Deakin University ya. Jadi that's international work jadinya, gitu loh maksud saya. Standardized mengikuti. Nah kalau misalnya ini seperti totally Indonesia, kemudian tidak ada yang menggugat, ya nggak ada masalah. Deal with this, no problem. Kalau dari keilmuan itu, oke kita misalkan ya we are Indonesia now, jangan ngeremehin dong kita ini. Better kalau gitu. di international masalah, ya, masalah minimal readersnya nanti, minimal kalau misalnya tidak kontributor, usersnya atau readersnya nanti yang tadi komunitas di sini apa tadi IAI apa tadi di atas IGRAS di IGRAS itu. Ya. Jadi apa namanya kalau di international journal tidak wajib kolaboratornya harus internasional, tidak wajib, tapi kita harus mengangkat isu global. Kemudian mengangkat isu global untuk datanya lokal gitu. Misalkan untuk daerah. Iya, oke. Ya. Tapi itu yang mengaksesnya siapa nanti? Ada asesornya nggak? Kan ada reviewernya Pak. Nanti ada editor, ada reviewer, mereka yang akan menentukan. Eksternal. Eksternal, kami nggak tahu siapa reviewer. Kami bisa mengajukan siapa reviewernya, tapi tergantung semua keputusan ada di editor. Oke. Iya. Oke, jangan sampai nanti seperti yang dulu-dulu, jurnal abal-abal dan sebagainya, kan sayang kan, udah kita kerja keras bagus. Yang ketiga itu kegiatannya identifikasi dana riset. Katanya udah ada nih. Saya sudah punya bayangan beberapa identifikasi, tapi perlu research. Ini baru bayangan berarti, Iya, belum dijalani. Oke. Jadi melakukan kayak membuat database, simple sebenarnya membuat database dana riset yang sekiranya berhubungan dengan bidang keilmuan saya untuk tahun 2021 gitu. Nah, ini sebentar, ini dana risetnya itu APBN atau di luar? Internasional sama nasional, Pak. Oke, bagus nih. Ya. Kalau bisa yang dari luar lah, ya kan? Dia masuk ke sini juga. Ya. Atau mungkin juga dari private gitu. Kalau memang nanti usersnya mereka. Okay. Banyak kan apa target usersnya yang dari misalnya industri gitu? Untuk penelitian level ekologi kebanyakan mainnya international funder, kalau enggak dari government international funder gitu, misalkan kayak Asia Pacific Network gitu kan. Seperti itu. Kalau enggak perusahaan private Jepang yang buka untuk internasional kayak Mitsubishi seperti itu. Biasanya ada grant-grant tertentu untuk ekologi. Ya, oke. Good. Oke. Pokoknya enggak masalah sih, jangan sampai nanti bikin masalah sendiri situ ya. Oke, lanjut Mbak Dewi. Ya, selanjutnya inisiasi homepage kelompok penelitian. Ini belum ada emang? Belum Pak, belum ada Pak. Saya rasa semua kelompok penelitian belum ada homepage-nya. Oh, yang apa namanya? Oceanography kan tadi ya? Iya. Belum ada juga sini. Itu Satker, satuan kerja. Jadi dalam satuan kerja itu dibagi beberapa kelompok penelitian.
Nah, sebenarnya orang yang benar-benar bekerja di dalam secara aktual itu kan kelompok penelitian gitu. Tapi kelompok penelitian itu belum ada homepage-nya gitu, Pak. Padahal di kelompok penelitian itu kita bisa sharing ke publik gitu kan tentang ongoing project-nya apa, kemudian project yang sudah dilakukan apa, kemudian memperbaiki database profil si peneliti itu ada lebih bagus dan lebih efisien dilihat tanpa harus klik-klik banyak hal gitu. Oke. Jadi ini bisa jadi evidence nanti bahwa taruhlah ini sudah punya homepage gitu, meskipun baru draft gitu atau baru limited gitu. Bisa jadi evidence itu. Keburu nggak itu? Insya Allah bisa, Pak. Jadi kalau untuk finalnya harus homepage ready belum Enggak, keburu. bisa Ya. minimal kan ada hostnya lah, jangan konten misalnya homepage-nya itu udah ada lah page-nya. Kalau itu perlu orang lain atau bisa sendiri? Kalau yang gratisan sepertinya bisa sendiri, Pak, pakai wix.com itu. Bagus lah, kita buat yang gratisan. Sudah, Kemudian nggak usah mempersulit sendiri nanti, nggak usah. Oke, dan lanjut. Ya, cuman 4, Pak, yang lainnya belum kepikiran. Sudah. Berarti berarti sudah jelas ya yang ingin dihasilkan tadi yang pemahaman saya nanti ada jadi lead author ya atau sudah sekarang bahkan. Ya, tapi itu yang judulnya tuh tadi diklarifikasi seperti tadi kan kalau Mbak Rama bilang kan dari from oceanograph apa tadi? Geoscience geoscience to action and practice. Ini juga apa gitu di atasnya. Itu aja. Ya, oke Mbak Tiwi, go on. Thank you. Sudah jam 11, nggak kerasa ya. Ini juga komputernya komputer Jepang semua ya. Komputernya bahasa Jepang juga. Cadangan, Pak, yang satunya. Mantap. Jadi untuk dana dari Jepang mudah ya. JICA misalnya gitu. Kok saya nggak ada akses di situ. JICA government to government biasanya, Pak. Sekarang kan modelnya satu pintu kan, Pak. JICA harus lewat Bappenas semuanya. Kalau saya sih. Oke. Udah beda sistem. Yuk, silakan siapa lagi? Setelah Mbak Tiwi. Mana nih yang lain? Hello. Siapa yang sudah siap? Mas Awaludin mungkin? Mas Awaludin udah langsung ke laporan juga nih Pak. Udah siap banget sepertinya. Pak Zen ini. Pak Zen juga ada. Mas Adam ini. Ini Adam kan? Pak Zen tuh tadi Pak Zen. Pak Zen tadi. Pak Zen. Baru saya ini. Ya oke. Saya belakangan setelah Pak Zen aja, Pak. Silakan. Saya kayaknya karena masih banyak yang ini. Saya duluan nggak mau ya Mas ya? Mas Adam. Silakan. Mas Zen nggak jadi masalah kan itu jaringan di sana? Iya, insya Allah aman Pak. Tadi itu sebenarnya udah masuk dari awal Pak. Mohon maaf sebelum itu, tapi ternyata komputer restart nunggu update lagi jadi lama. Itu tantangan ya. Oke. Mohon maaf Pak tadi. No problem. Ya, saya izin share screen ya. Silakan. Ya, udah kelihatan ya Pak. Nah, ya. Selamat siang, di sini udah siang ya. Selamat siang Pak Malik, Bu Neri dan teman-teman semua. Mohon maaf saya jadinya duluan nih. Ini rancangan aktualisasi saya. Nama saya Muhammad Tuakia. Saya di Pusat Penelitian Laut Dalam. Sebenarnya tadi pagi itu kita baru mentoring sama mentor kita Pak Nugroho, dan ada sedikit bukan problem juga, saya mau konfirmasi juga nih Pak. Sebenarnya kalau dari mentor kita disarankan itu aktualisasi ini lebih akan berdampak secara menyeluruh ke satker gitu Pak. Karena kan topik yang saya angkat ini kan lebih ke penelitian. Mungkin ada beberapa teman juga mengambil tema yang sama. Terus saya coba paparkan ini tadi ke mentor saya, terus jadinya mungkin oke saja, tapi
sebaiknya mungkin lebih berdampak ke satker kan. Kalau ini kan nanti kan dampaknya ke saya dan beberapa orang di sekitar saya gitu, kalau programnya jadinya jalan. Jadinya sebenarnya sama konfirmasi saya dulu ya sebelumnya, apakah memang bisa kita aktualisasi lebih ke topik penelitian kita atau memang harus ada sesuatu output yang ke satker atau yang lebih dampak lebih luas itu Pak, gimana Pak? Gimana kata beliau? Udah konfirmasi belum? Kalau dari yang saya paparkan tadi, memang jadinya sebaiknya harus yang ini Pak, yang lebih berdampak. Nah itu dia. Silakanlah itu dengan mentor. Kalau dengan saya ini kan pada saat melakukan ini optimalisasi penelitian bla 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 atau kayak di Perairan Indonesia itu nilai-nilai tadi ini prosesnya nilai aneka itu ada nggak di situ lah. Intinya gitu. Ini kalau mentor Anda pasti melihatnya ke proyek perubahan Anda ini nih. Yang dari kurangnya jadi optimal gitu kan, intinya begitu kan? Iya. Ya, ini apa namanya? Menurut saya sih udah secara leksikal ya. Udah jelas nih, optimalisasi penelitian sumber daya mineral dasar laut di perairan Indonesia. That's very clear. Oke. Jadi tidak ada berarti yang kurang ini. Termasuk dananya juga kan? Iya. Kalau dari isunya sih memang itu Pak, kurangnya penelitian geologi di ini Indonesia, kurangnya dana riset ada tadi. Kurangnya dana riset, sarana pelaksana sumber daya manusia, terus kurangnya ketertarikan karena publikasi jadinya lebih rendah kan Pak untuk topik ini. Gitu. Tapi maksud saya nanti pada saat Mas Jen sudah selesai itu melakukan optimalisasi penelitian, itu yang 1, 2, 3 itu teratasi kan? Teratasi Pak. Dalam waktu yang singkat ini? Karena kan ini Pak, sebenarnya yang untuk gagasan pemecahan isunya di sini Pak, jadi konsep penelitian geologi kelautan terkait sumber daya mineral dasar laut di perairan Indonesia dengan optimalisasi data pada ekspedisi sebelumnya Pak. Iya betul, nggak apa-apa, betul. I understand kalau itu. Meskipun ini kan tidak dari awal nih, ya kan? Iya, enggak Pak. Tidak, tapi kan ini kan judulnya ini yang sudah disetujui sama mentor belum nih? Optimalisasi penelitian sumber daya mineral dasar laut di perairan Indonesia, gitu kan? Iya, Pak. Tapi ini yang mau ditulis, ya? Ini yang sebenarnya yang ide saya tadi, tapi pas setelah disarankan untuk lebih ke dampak yang lebih luas, itu saya jadinya bingung juga nih, apakah mau melanjutkan ini atau saya merubah lagi. Oke, nggak apa-apa Mas Jen. Bingung itu lebih bagus daripada nggak bingung sama sekali. Artinya Anda berpikir kan, sebentar. Kalau misalkan di perairan Indonesia kan memang luas. Kenapa Pak misalkan di perairan Ambon gitu? Nggak bisa ya? Bisa juga Pak, tapi kan kalau saya mau pemanfaatan dari data sebelumnya kan belum ada Pak yang saya bisa akses di situ. Oh gitu ya. Nah, terus menurut mentor gimana jadinya? Ya Pak, ini jadinya yang saya bingung. Kalau ini kan jadinya lebih dampak saya gitu Pak, dan di penelitian saya lah misalnya. Mungkin mereka bisa ikut serta dalam penelitian kalau ini. Tapi yang kira-kira yang ke satkernya itu boleh. Ya, oke. Sekarang ini sebelum melangkah jauh, oke Mas Jen, dipastikan dulu sama mentornya. Jangan nanti, wah kamu ini jangan sampai sudah melangkah jauh baru dikritisi di belakang, kan tidak enak juga nanti. Kalau saya yang awam bukan bidang saya sini, di perairan Indonesia kan itu luas sekali. Tetapi kalau misalnya tadi di laut Ambon sana datanya mungkin kurang gitu ya. Gitu ya pemahaman saya tadi, benar nggak? Ya, benar Pak. Jadi kalau dari ekspedisi sebelumnya yang available data itu memang bukan di sini jadinya Pak. Oke. Laut dalam Indonesia itu luas ya, nggak di daerah timur aja ya. Ada beberapa ekspedisi di Pak di utara Sulawesi, kemudian ada beberapa yang di Flores juga sih. Oke, sebentar. Kalau gitu nih, ukurannya sudah dilaksanakan optimalisasi nanti ini apa nih? Tangible nggak nih? Konkretnya, optimalisasi penelitian. Jadinya kan nanti kayak misalnya kan dari tahapan kegiatan saya dengan kemudian saya mengumpulkan data-data sebelumnya, kemudian ya sebentar ini kalau sebelum ke jauh ke atas saja ke atas. Oh iya.
ke atas nih. Kan tadi isunya di awal ini nih, kurangnya penelitian geologi bla bla bla, kurangnya dana riset, kurangnya ketertarikan. Nah, jadi kalau misalkan sudah melakukan ini tadi optimalisasi penelitian sumber daya mineral dasar laut di perairan Indonesia ini yang 1, 2, 3 ini berubah nggak? Jadi misalnya penelitian dari kelautan ini sudah cukup memadai, dana sudah cukup, misalnya begitu. Hello? Oh, mungkin lebih ke sini pakai poin ketiga, Pak. Karena kan dari 3 ini kan Oh, jadinya harus oke. masuk ke situ. Nah itu diperjelas. Oke, jadi pilihnya ke situ ya. Nanti ada ukurannya nggak? Ukurannya lebih ke publikasi, tapi kan long Ya. term, Pak, itu. Sekarang kalau misalnya nanya buktinya mereka tertarik, mereka itu siapa nih? Kurang ketertarikan. Yang tertarik siapa ini para peneliti? Para peneliti sih, ini kayaknya masih rancu nih kata-kata. Mungkin kurangnya kesempatan kali. Saya enggak tahu, makanya jadi pastikan sebetulnya yang ingin dilakukan Mas Denny itu apa? Nasinya, makanya saya tadi dari awal bikin yang mau dihasilkan dari aktivitas ini apa? Meskipun sebetulnya itu bukan utama, yang utamanya kan prosesnya. Kalau dalam konsep ini, tapi nanti atas Sandra menanyakan apa hasilnya juga gitu, mentor. Ya, jadi mas saya ini apa dari LIPI-nya pasti nilai risetnya. Kalau dari saya ini dari diklat ini melakukan ini riset ini, misalnya tidak plagiat, yang paling gampang kan, datanya ini akurat bukan bohong-bohongan. Nah, itu kan masalah nilai akuntabilitas itu seperti itu. Oke, coba lanjut dulu. Sekarang saya ingin dengarkan yang satu aja. Yang satu kan, Pak? Iya, kegiatan satu. Oke, yang satu berarti membuat review rumah program di kedokteran IPK-LIPI. Oke. Outputnya draft hasil telaah. Kemudian yang kedua, mewawancarai penanggung jawab rumah program ekosistem ekstrim laut dalam di PPLD LIPI. Karena kan saya pengennya mendukung si program itu juga, Pak. Jadi kira-kira apa yang diinginkan capaian dari program ini, mungkin dengan penelitian saya bisa mensupport di sini jadinya, Pak. Terus kemudian mengumpulkan laporan ekspedisi dan publikasi yang telah ada sebelumnya tentang topik yang akan saya angkat. Kemudian yang kelima, melakukan forum group discussion dengan beberapa peneliti pada satker yang lain dan instansi yang lain, yang notabene mereka dulu melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan data atau mengumpulkan ide untuk dilanjutkan penelitiannya. Kemudian mendata atau menginventarisasi sampel geologi dari ekspedisi terkait sebelumnya. Kemudian menyusun konsep penelitian dengan memanfaatkan sampel geologi dari ekspedisi sebelumnya. Terus yang kedelapan, melakukan perencanaan usulan alat dan bahan untuk mendukung penelitian tersebut. Dan melakukan diseminasi dalam bentuk presentase. Dan yang ke-10 mungkin diseminasi dalam bentuk poster. Oke. Sebentar, kalau saya sih oke, ya secara akademisnya nih, tapi sekarang coba lihat dari hasil output tuh. Ada nomor 4 ke bawah aja. Disetujui nggak nih sama mentor? Jangan sampai masa saya cuma gini aja kan? Nah, bisa begitu nggak? Bisa jawab nggak? Ulangi. Mengerti maksud saya, Mas Jen? Ngerti, Pak. Oke, jadi ini semuanya kan tidak dianggap mudah nggak sama mentor nanti? Masa sih cuma review aja, misalnya begitu? Halo? Kan Ya, Pak. tadi yang mau diberesin coba, yang mau diberesin kan di atas tadi kurangnya minat gitu, ya kan ya? Misalnya satu kurangnya minat nih, kurang ketertarikan si peneliti. Kenapa sih mereka? Oh ternyata setelah direview itu rumah program di kedeputian IPK-LIPI itu memang nggak menarik, misalnya begitu ya. Misalnya gitu. Terus yang kedua coba set ke bawah lagi. Nah ini dua wawancara nih, terus hanya di video aja mewawancara itu terus hasilnya begitu. Ini hasil wawancara nih loh Pak. Makanya saya mengatakan bahwa ini tidak menarik. Pantesan aja orang kurang menarik bla 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 gitu.
Nah, kalau hasilnya seperti itu, kira-kira mentor Mas Jen mau terima nggak? Ya, ini sih jadinya bukan, ya mungkin ini rekaman, tapi lebih kayak ini Pak, lebih ke apa ya? Iya, itu kan jelas pasti itu rekaman itu pasti. Maksud saya bukan masalah rekamannya, bukan masalah dokumennya, tapi pertanyaan saya simpel. Apakah mentor Mas Jen setuju nggak gitu Mas Jen melakukan ini, nanti hasilnya ini. Itu aja, very simple. Sebenarnya sih masih diragukan juga sih Pak, dalam artian yang judul ini, karena kan dalam artian sasarannya akan ke saya gitu, kan nggak ke Satker gitu. Saya Benar, berpikir juga kalau yang misalnya, meragukan siapa? kan saran ke sayanya jadinya sebaiknya kan yang lebih ke dampak ke Satker gitu, dan kan kita melakukan sesuatu tapi bisa kepake atau Sebetulnya kalau saya lihat sebagai orang awam, ini sebetulnya tidak masalah. Bagi saya optimalisasi penelitian sumber daya mineral dasar laut di perairan Indonesia itu jelas. Jelas ya. Nah, tapi terus konkret hasilnya ini nih yang tadi, draft hasil, dokumen, wawancara. Pertanyaan saya, apa benar itu? Kan? Sehingga yang 1, 2, 3 di atas itu teratasi begitu. Nah, itu yang jadi harus dipertanyakan dengan mentor. Sudah diskusi dengan mentornya belum? Yang tadi diskusi tapi belum sampai ke sini Pak. Tadi pas lihat di sini aja. Udah dibaca tapi ternyata concernnya bukan ke tahapan kegiatan. Nggak, gini aja. Sebelum apa namanya? Sebelum melangkah jauh, sekali lagi, kalau menurut saya tidak keberatan. It's okay. Karena yang akan saya lihat nih semua dan teman-teman di Latsar ini bukan ke penelitiannya, tapi ke prosesnya itu, nilai-nilai aneka ada nggak di situ, gitu. Ada mengatakan ini hasil draft lahan. Oke, memang akuntabel, memang saya wawancarin orang, maksudnya, nah itu yang kita lihatnya. Oke, mengerti maksud saya ya? Jadi dari saya sebagai coach ini I don't mind. Cuma itu tadi, ini minta dulu persetujuan di mentor. Itu Mas Jen. Oke Pak, berarti saya nanti konsultasi lagi dulu Pak. Ya. Konfirmasi lagi. Iya. Oke ya. Udah Pak. Jangan bersulit sendiri atau saya udah jalan ntar, wah. Belum terlanjur. Iya, sebelum terlanjur. Oke. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Good. Ya. Pak Maliki, saya boleh bertanya sedikit Pak? Sebelum ke Mas Adam, sebelum ya Mas, sorry ya Mas ya. Oh, silakan. Jadi kebetulan saya sama Bang Zain sama Mbak Putri itu satu mentor Pak. Gitu. Jadi kebetulan mentor kami itu Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam, Pak Nugroho. Nah tadi pagi kita diskusi tentang masing-masing topiknya. Dan kebetulan topik yang tadi Bang Zain bilang itu terkait tentang penelitian gitu segala macam ya Pak ya. Nah, penelitian itu beliau bilang ternyata tidak harus maksudnya tidak boleh untuk kayak penelitiannya kita gitu. Jadi kayak itu kan tugasnya Anda masing-masing. Nah, sedangkan yang disuruh oleh dari dari mentor adalah apa yang Anda bisa berikan, kegiatan apa yang bisa Anda berikan dan berdampak kepada satuan kerja gitu, Pak. Jadi di sini ada sedikit mungkin miss ya Pak ya, mungkin persamaan persepsinya masing-masing mentor, karena kita kan tadi lihat dari Mbak Tiwi, terus dari Mbak Rahma, dari Mas Ali, itu semuanya tentang penelitiannya gitu. Nah sedangkan kalau kita itu harus ada suatu kegiatan yang dilakukan dan itu berdampak kepada satuan kerja. Ya kalau misalkan dibandingin yang lain adalah ya kalau misalnya penelitian kita kan memang tidak berdampak gitu, maksudnya ya itu tugas-tugas kita sebagai peneliti lah, bukan kegiatan lain yang berdampak pada satuan kerja gitu Pak. Jadi di sini pengen persamaan persepsi aja sih Pak. Jadi kalau misalkan coach mentornya tidak menyetujui, sedangkan Bapak menyetujui, itu jadi kita bagaimana Pak gitu. Jadi sisi mananya gitu. Iya itu tadi. Kan usernya kan bukan saya. Usernya kan di sana. Ulangi nih, kalau ke saya, bukan saya sebetulnya sendiri, tapi dari diklat ini, Latsar ini, kan yang kita sini kan menghabituasikan, membiasakan nilai-nilai aneka itu kan, hanya di sini aja. Nah itu melalui kegiatan yang dilakukan ini.
kami kalau dari mentor ini melihatnya bukan sekedar kegiatan, ini kan memang benar-benar proyek perubahan dalam tanda petik ya. Karena perubahan itu biasanya di kepemimpinan. Tapi pasti mereka melihat seperti itu. Minimal seperti tadi ada dampaknya. Ya ada dampaknya. Jadi jangan sampai nanti Mas Angga dan teman-teman udah oke, udah jalan, nanti Pak Nugroho bilang, ya cemen masa aja kau, nah, itu kan enggak enak kan. Siapa gitu. Jadi harus dari awal, oke Pak. Biasanya kan ada form di situ ya, kalau nggak salah kan harus ditandatangani sama itu ya, sama mentor. Pegang aja dulu itu, ya. Cuma yang jelas itu semua ini harus clear what you want to do gitu. Kalau misalkan diharapkan hasil yang tangible, misalnya tadi ada tulisan atau misalnya sumber minimal ada itulah ya. Ini kan jadi evidence karena kalau kita lihat enggak, kalau dari lihat ini memang dia lakukan sendiri, dia nggak nyuruh orang lain, ya kan tuh. Memang ini hasilnya baik kan begitu nilai-nilai kita lihatnya. Kalau dari segi ini kemarin begini nih ya, saya ingin mengingatkan aja. Kalau nggak tahu nih sudah dilakukan apa enggak di sini nih. Nih. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Hah? Kurang banyak, Pak. Hah? Kurang banyak, Pak. Kelihatan. Saya bilang, kalau saya buang ada yang mungut enggak? Ada pasti. Ada. Kalau saya ucap-ucap ini, saya buang masih pungut, ada yang mungut enggak? Ada pasti. Ayah injek-injek masih ada yang mungut enggak? Ada pasti. Kenapa? Karena dia bernilai. Karena bernilai. Gitu. Nah ini kan mesti ke sana yang kita cari itu. Apapun yang dilakukan itu seperti uang ini enggak gitu. Tadi terserah sama kampus juga dilecehin. Tapi orang lain masih ada yang mungut enggak gitu. Ini hasil kerja saya, oke. Dan ini original. Kemudian juga ini cukup bukti. This is my evidence gitu. Kalau dampak kan tidak selalu instan. Betul nggak? Contoh gini, pernah dimarahin orang tua nggak? Nih, ada yang udah married kan sini? Mas Jen udah married ya? Atau Mbak Rahma tuh yang saya tahu tadi ya. Misalnya Mbak Rahma waktu kecil pernah dimarahin ibu nggak? Kesel nggak Pak? Ya kan, kesel nggak waktu dimarahin mama? Nah sekarang sudah jadi ibu baru paham. Enggak, kenapa ibu kita dulu marah. Saya juga mengapa saya baru paham setelah jadi bapak. Kenapa bapak saya dulu marah. That is impact. Okay? Jadi misalkan nanti, dampak, it takes time. Apakah yang dikerjakan itu langsung immediately kelihatan dampaknya begitu. Terus sampai ke sana Mas Angga. Jadi Anda nanti, it's clear gitu. Pak, kita ini aja. Kalau nanya Pak, even water needs time to digest. Gitu kan? Air yang cair aja perlu waktu untuk dicernakan, apalagi ini pengetahuan gitu, bisa aja kan? Kalau bukan ngeles, tapi kan tadi nilainya itu loh. Nilai ini kan bagi orang yang nggak tahu nilai berapapun kan cek-cek aja, itu enggak? Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Mas Angga nih, sama Mbak Putri sama Mas Jenny. Oke Pak, terima Jadi kasih. yang jelas, tanyakan dulu agreement-nya dulu sama Pak Nugroho di sananya. Ya, siap. Oke. Jangan sampai itu kan tugas kamu itu di kelas itu. Hey Bapak, itu kita itu kan nggak bisa begitu dong, ya kan? Namanya pimpinan. Anyway, I don't get the blame ya, tapi maksud saya supaya mutualistik semuanya, gitu. Kenapa Mbak Putri mau ngomong apa nih sebelum Mas Adam? Sama enggak sih gitu. sebenarnya menurut dari hasil kita meeting tadi pagi itu sebenarnya cuma masalah miskomunikasi dan ketika kita menyampaikan dengan coaching lebih enak gitu disampaikan open terbuka gitu rancangan kita tuh dikasih saran namun kan beda ketika kita menyampaikan dengan mentor kita dan menurut saya sih Pak ya kalau ada kesempatan ketika besok kan kita mau
coaching lagi sama mentor kita. Nah, itu sekitar jam 6 kalau nggak salah Kalau ya. sama mentor bukan coaching, itu mentoring berarti. Oh iya, sorry Pak, mentoring. Nah, itu mungkin bisa terlihat jelas peran dari mentor kita ini, karena kalau menurut saya untuk judulnya dari Pak Zain atau teman saya si Angga itu relevan Pak dengan apa yang disampaikan teman-teman yang dari satker lain di meeting hari ini. Namun tanggapan beliau menurut saya tidak logis saja Pak. Menurut saya Pak. Menurut saya kalau jika bisa disampaikan baik-baik tanpa harus mendikte dan sebagainya, mungkin kita bisa tetap lanjut gitu. Misalkan kayak tadi pagi kita dari hasil acar kita itu ditentukan ya minimal tiga topik sampai menemukan core issue. Nah, beliau malah pengertian definisi beliau itu berbeda 10 bahkan bisa lebih itu kenapa lebih bagus katanya dan sebagainya. Jadi kita kebingungan mulai dari awal lagi ini salah apa enggak. Jadi ada keraguan bisa lanjut atau enggak. Itu sih Pak. Oke, I get your point. Jadi sebetulnya kan jadi kita pengen membentengi kita sudah kerja, udah effort kita itu udah untuk nyari isu itu tuh udah gimana ya Pak, di luar dari kerjaan kita. Tapi dia enggak ini tuh enggak apa. Enggak dihargai sama sekali. Ya. Wasting time saya Pak. Makanya tadi saya tegaskan ke Mas Jen sama Angga ya, pastikan dulu agreement dari beliau tuh kan. Jadi siapa yang bisa bicara dengan beliau ya. Ya, jadi berbicara apa yang membekas gitu di pada dirinya kan begitu. Artinya jangan ngotot-ngototan. Listen to what you don't like to listen gitu ya. Kita tidak ngotot Pak, tapi beliau yang ngotot itu masalahnya. Oke, satu itu. Kedua kalau gitu gini, the way I think I am is not always the same as the way you think I am. Kan bisa gitu begitu kan? Menurut saya bagus, menurut dia belum. Jadi cari kan meeting of mind-nya di mana gitu. Ya, saya pikir kalau diajak bicara siapapun juga kan manusia lah. Pendekatan Ari Lasso lah, tahu? Pendekatan Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya kan gitu. Beliau nggak ada di kantor, nggak bisa disentuh jadi Pak. Waduh, hatinya menyentuh hati tidak harus fisik, ya kan? Di sini ada bertiga nih. Jadi oke, kembali ke yang tadi, yang jelas gini, Mbak Putri. Misalnya, I know what I'm doing, okay. I know what I want, nanti dapat seperti itu bisa dielaborasi nggak? Insya Allah masa dia nggak terima gitu. Apalagi dia seorang scientist gitu. Scientist itu ukuran utamanya satu sebetulnya, the truth. Ya kan gitu kan? Benar nggak? Coba dulu. Jadi kalau apa-apa perlu dari intervensi panitia juga, atau perlu saya bicara sama mentor, senang-senang hati. Tapi saya kapan punya forumnya di sini? Dengan senang hati Pak, kalau Bapak bisa join itu besok kita ada mentoring. Kalau Bapak bisa meluangkan waktu, jadi penengah antara teman-teman dengan mentor kita. Jadi fix. Jadi kita bisa kayak teman-teman satker lain udah di ACC, jadi kita bisa lanjut kerja. Jadi nggak buang waktu. Kalau kayak gini sampai akhir juga nggak bakalan ketemu titik temunya gitu. Oke. Mbak Nelly, Ya, so I have no authority to respond ke sana. Ya kan? Itu urusannya kasihan teman-teman di sana. Kasihan kami yang di sini, Mbak. Jujur aja, Mbak, ngerjain ini. Terima kasih atas kejujurannya, Mbak Putri. Oke. Nah, mungkin saran saya aja nih ke Mbak Nelly. Ya. Monitor. Nggak apa-apa, ini direkam ini, nggak apa-apa. Mungkin bicara sama Ibu Era. Lebih baik ya, kondisi yang teman-teman di Ambon ya, Pak Putri. Ambon kan? Ya, masalahnya dengan mentor tuntutan seperti apa. Ini yang pernah kita bicarakan juga dengan tim panitia tempo hari. Ya, makanya saya sudah paham lah, tuntutan di LIPI itu tinggi. Nah, ini masa kamu S3, lulusan S3 bulan lagi cuma gitu aja kan biasanya begitu misalnya.
Yes, kalau dari segi konten, tapi kita kan lihatnya mereka ini kan bukan diklat kepemimpinan, ini diklat latsar. Yang kita lihat kan basic karakter ini yang sedang dibangunnya. Kemarin ini udah clear itu. Nah sekarang kan saya diminta misalnya bicara dengan mentornya sana. Tapi kan I'm nobody gitu, meskipun di sesi sebagai coach. Sebaiknya menurut saya ini panitia dulu, misalnya Bu Era gitu. Atau dengan mentor-mentor sudah ada komunikasi panitia dengan Iya. mentor yang lainnya? Gimana Ada Bu? Pak persepsi antara mentor dengan waktu itu penyelenggara Pak Nino Nah. dengan Pak Alfa waktu itu Pak Maliki. Nah itu Kalau dia. misalnya, jadi bagaimana Pak Maliki ini nanti kalau dari arahan Pak Maliki lewat panitia dulu itu Pak Maliki dengan Iya kan? harusnya itu ya. Iya kan I'm nobody di sini. Meskipun itu saya datang bertamu ke rumah Bu Naili, siapa dan sebagainya. Oke. Jadi menurut saya dengan panitia dulu, ya, kalau misalkan mereka oke mau perkenalkan diri dengan saya, oke. Kasihan nih teman-teman. Gitu. Kalau yang seperti tadi Mas Jin, saya bilang kalau untuk memenuhi yang latsar ini kan nilainya itu kan bisa, tapi ternyata tidak diterima oleh mentornya, kan kasihan. Pada saat mentoringnya seperti apa? Sama mungkin Mbak Putri sama Mas Angga juga begitu. Jadi coba bicarakan dulu dengan panitia di situ, Mbak Naili ya. Ini kan direkam juga nggak apa-apa, dengarkan aja rekamannya. Mungkin Ibu Era nanti punya gagasan atau ya di level mereka kan ada forum barangkali. Nanti ada negotiating between them gitu. Gitu sih kalau saya. Nanti saya sampaikan dulu ya Mbak Putri ya ke Iya, koordinator. terima kasih Mbak Naili. Soalnya ide-ide yang teman-teman kan bagus-bagus semua. Udah mikir kontribusinya udah kayak kalau udah diremehin tuh gimana ya Mbak? Iya. Yes. Oke, jelas ya, udah saya bisa paham itu. Jadi ya prihatin gitu, harus diberesin dulu nih sama institusi. Pendekatannya begitu kan. Yang hanya di Mbak Putri di kelompok aja Iya, rekan-rekan yang udah masih 3 ada. aja nih. Mbak Putri, Mas Angga sama Mas Jen. Gitu. Kalau aku sih sebenarnya aman Pak, karena saya membahas tentang kayak istilahnya kayak platform LIPI untuk istilahnya kemajuan optimalisasi peneliti gitu. Cuma saya nggak bahas tentang penelitian, cuma begitu dengar dari Mbak Putri sama Bang Zain kan sedikit membahas tentang penelitiannya gitu kan, atau ada juga beberapa kayak Mbak Putri tentang manajemen impact gitu. Cuma ditolak mentah-mentah gitu, jadi saya mungkin sedikit care lah, karena harusnya kan ide-ide itu adalah dikembangkan bukan ditolak gitu, harusnya seperti itu gitu. Ada sarannya nggak kenapa nolak? Coba Putri aja, silakan jelaskan nih. Saya rekam ya Pak tadi ya. Ketika Angga itu dibahas karena dia terlalu mengangkat topik dia tentang itu akustik apa tadi enggak? Tentang akustik itu jangan kalau bisa jangan tentang penelitian, karena kalau tentang penelitian RIN-nya oke, tapi waktu tentang penelitian dia jangan, karena itu nggak berdampak besar ke satker gitu. Tapi ketika dia mementoring saya itu beda lagi. Saya ini jelas-jelas yang saya angkat itu tentang satuan kerja. Dari awal penetapan latsar ini ya, aktualisasi ini ya Pak, itu saya udah mikir sebelum ngerjain. Kalau mau cari isu, menurut saya masalah itu adalah bagian dari isu. Apabila masalah itu tidak terselesaikan, itu namanya isu, topik besar yang harus diselesaikan. Kalau enggak ya enggak bakalan selesai-selesai. Maka saya angkatlah tentang pengoptimalan kinerja teknisi Litkayasa sebagai bagian dari SDM IPTEK. Alasan kenapa saya ngangkat ini macam-macam saya sebut, karena saya jujur Pak, saya angkat ini karena beliau mikir harus yang berdampak ke satker ya. Dari awal saya sudah chat beliau tentang topik ini, tidak ada respon, nggak direspon sama sekali waktu itu saya chat. Terus saya buat kenapa alasan saya mengangkat isu ini, yang pertama itu karena
banyak di di satuan kerja itu tentang teknik itu tidak jelas output penelitiannya. Kemudian kerja itu jika ada uang. Kemudian peran atasan saya lampirkan. Kemudian ketidakprofesionalan teknisi karena sistem kerjanya yang tidak optimal segala macam. Tapi kan itu tidak, saya cuman melis saja Pak, tapi di poin akhirnya bagaimana sih menyelesaikan ini, membantu ketidaksepahaman antara kinerja teknisi sebagai bagian dari SDM ITEB, karena tujuan visi misi dan tujuan dari LIPI itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui aktivitas ilmiah. Jadi ada kesenjangan di sini. Dan beliau belum selesai saya menjelaskan, dia udah ngekat saya kalau sudah diremehkan, sudah dikat. Saya malas Pak menjelaskan. Mungkin merasa threaten nggak? Kenapa Pak? Threaten, terancam misalnya kalau dilakukan itu. Saya tidak tahu Pak. Karena merasa terserang atau apa gitu? Atau being criticized? Mungkin saja, tapi kan saya dari awal kalau mikir isu yang diangkat di Satker ya pasti itu aja, dan ada kemungkinan kita itu sesama peserta lacar pasti ada sama, tapi bikin yang beda itu apa ya, saya jadi angkat itu. Mau angkat apa lagi tentang penelitian? Terus nggak ada saran? Nggak ada, cuman dikte, dan menurutku diktator ya Pak. Jadi untuk apa lagi saya cari ide? Saya udah nggak ada ide Pak. Wow, oke, Mbak Naili, ini it's a good case, Mbak Naili. Oke, saya bisa memahami. Saya bukan orang yang subjektif. Tadi dia bilang apa ya, subjektif juga ya. Saya udah sampai saya cari nih kebenaran, apakah saya yang bermain perasaan terhadap beliau, apakah saya benar-benar objektif menilai beliau. Saya udah sampai cari ke satuan kerja yang lain, sudah saya cari Pak. Gitu, oke. Right, saya bisa memahami lah, karena seperti itu. Dan kalau saya nggak speak up, sampai kapan beliau kayak gini? Dan gimana orang baru mau masuk Pak kalau beliau seperti ini? Oke, sudah. Ya sebelum ke Mas Angga nih, ada tanggapan? Ke Mas Angga tadi siapa yang mau? Mas Adam. Sebelum ke mana? Gimana Mas Jen? Mas Jen. Sama kasih dengan Mbak Putri gitu. Kan Mas Angga kan no problem tadi. Oke aja. Mas Jen gimana? Ya, saya tadi Pak, maksudnya dalam artian kalau yang penelitian saya ini kan jadinya kalau latar ini kan jadinya lebih ke penelitian saya gitu. Jadinya saya akan yang lebih berdampak karena kan saya yang bikin publikasi gitu. Maksudnya, tapi kalau tadi kan maksudnya kan jadinya RIN. Kalau RIN kan dalam artian kita satu satker jadinya bisa teroptimalisasi dengan ngerti. Artinya ini jadinya kalau saya itu I get a point. Mana ini masalah earth threat ini, masalah earth threat ya. Masalah earth threat ini harus ada intervensi menurut saya dari manajemen dari situ. Saya nggak bisa, I'm a coach here ya, I'm powerless di sini. Nggak bisa saya buat apapun coach di sini, ya kan? Ini kan apalagi kan kita tahu kan dalam pembahasan nilai-nilai kemarin lah. Intinya mungkin saya berikan ilustrasi seperti ini. Seperti menegakkan benang basah itu kan harus dari ujung ke atas, benar nggak? Nah, ini kan susah, speechless ya seperti ini. Tolonglah nanti follow up nih. Kalau nggak nih nggak jalan ini, kecuali Mas Angga kali. Ya. Tadi yang saya sampaikan ke teman-teman sebelum Pak Maliki masuk, kalau memang misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini dapat disampaikan nanti, karena sebelumnya Pak Nino pun sudah bilang ke kami Pak Maliki, nanti kalau teman-teman butuh pendampingan dari tim penyelenggara, manajemen akan didampingin seperti itu Pak Maliki. Itu dia. Yang Mbak Putri bukan itu aja, ini kan after this training itu justru lebih penting. Kan kalau ada probation dan sebagainya. Dan tepatnya di situ kalau misalnya the same person sama ya nggak sehat ini gitu. Padahal kalau menurut saya kalau dunia penelitian, dunia ilmu pengetahuan kan cuma satu pegangannya, the truth gitu. Apakah you like me atau you don't like me is another case, ya kan? Ini baju saya warna apa nih? Baju saya warna apa nih? Kelihatan nggak nih? Nih, tuh.
Ya coklat, oke coklat ya. Coba semua orang bilang merah. Jadi merah nggak? Harus bilang merah, nggak bisa. This is the truth gitu. I like or not, gitu. Tetap aja. Oke, sudah ya, sudah paham Mungkin nih. sedikit aja Pak. Kayak gitu. Sebenarnya sih kalau saya sih nggak masalah, kalau mungkin nanti saya coba rubah mencari ide lagi. Tapi jadinya teman-teman lain yang melakukan penelitian gimana gitu jadinya. Ya oke, Mereka tapi jadinya gini. bisa gitu kan. Saya Ngerti. nggak bisa gitu. Tapi gini, Itu aja sih. Gini Mas Zain, apa namanya kan? Nanti ini mempengaruhi pola kerja. Padahal ini nilai-nilai ini kan dikerjakan nih on the process ini kan. Bukan apa a one off cuman udah gitu aja. Nah, makanya kan ada namanya habituasi kan enggak. Ya kan? Jadi taruhlah di bilangan ini. Jadi suasana akademis, suasana keilmuan kan harus hidup di situ kan, betul nggak sih? Ya, berbasis kualitas dan sebagainya. Itu kan Anda merasa tertantang. Ini bersaingnya global, bukan lokal lagi. Makanya tadi Mbak Tiwi kan pede aja. Oke, ini memang orang ini tapi this is world class. Kan seperti itu. Bisa lantang bicara, yuk kamu punya teori apa? Oke, we are all Indonesian. I can defeat you. Misalnya, we get evidence misalnya hal seperti itu. Itu kan suasana-suasana yang saintifik seperti itu. Ini yang harus dibangun. Gitu. Itulah melalui habituasi ini membawa nilai-nilai yang tadi, itulah nasionalisme. Dan ini, that's the real effort gitu. That's the real struggle. Sini sudah mulai ya, minimal itu dia menaklukkan diri sendiri, susah itu kan. Oke, ini susah berdamai dengan diri sendiri. Oke, tapi ya itu dia. Ada begini, lose the battle to win the war, kan? Ya sudahlah, think about that. Ya, kita lanjut nih, waktunya udah habis nih, bentar lagi. Kasih ada yang belum. Oke, Mbak Putih, mudah-mudahan ya oke. Nanti kalau sudah ada apa bantuan dari teman-teman panitia. Ya, Mas Adam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Putri, Mas Angga, Mas Zain. Mungkin saya juga nggak enak ini mau memaparkan punya saya Pak, karena alhamdulillah saya dapat mentor yang sangat demokratis sekali. Berbeda ya. Mas Adam di mana? Saya di limnologi Pak. Oh, ini sama ibu itu ya, Profesor Gadis ya? Betul. Okay. Cuman mentor saya Pak Yoga. Oke. Baik, izin share aja nggih. Ya. Maaf ini teman-teman agak sedikit menghibur mungkin ya. Okay. Baik, dari isu yang diangkat mungkin. Sebenarnya saya dapat tantangan juga sebenarnya dari mentor ini. Jadi ini udah jadi lah ini. Udah lanjut. Baik, apa namanya? Ini sedikit tantangan dari mentor, bahwasanya kita di peneliti keltian RPG, khususnya peneliti di aquatic toxicology itu, kita pengen berkembang seperti itu Pak. Ini sih isu masalah kami di situ, karena sebagian besar penelitian tentang aquatic toxicology itu sedikit agak dikesampingkan. Nah di sini saya ditantang sama beliau, bagaimana dan apa usaha dan upaya yang ingin kamu lakukan. Baik Pak, saya ingin mendapatkan isunya dulu. Jadi isu yang pertama yang saya dapat dengan mentor itu adalah penggunaan dan pemanfaatan alat-alat laboratorium yang sudah mulai tua alat-alatnya. Terutama yang pertama itu adalah AAS untuk pengujian logam beratnya. Ini sudah rusak sekali. Kemudian ada alat namanya mikrotom untuk pengujian ini sampel histologi. Kemudian ada bahan-bahan yang sudah kadaluarsa, expired, terus kemudian ada antibody, dan yang selain itu bahan-bahannya berkurang. Ini dari Perkalipi kita juga dapat hal yang sama dengan teman yang lain terkait dengan peningkatan kinerja itu. Kemudian sudah melakukan environment untuk untuk ini juga environmental scanning-nya. Kemudian ada topik yang kedua, isu yang kedua adalah optimasi kinerja peneliti bidang aquatic toxicology. Jadi dari beberapa teman-teman yang di bidang yang sama juga seperti itu, liputannya ada Das Citarum tadi yang diangkat juga sama Mas Ali. Kemudian Das Citarum ini yang menjadi topik kenapa di bidang toksikologi itu tidak dilibatkan lebih banyak seperti itu sebab. Ini yang menjadi kita. Kemudian isu yang ketiga itu adalah kerjasama dari penelitian sesama peneliti di keltian.
Ini istilahnya belum ada prioritas seperti itu, Pak. Yang isu yang yang hasil diskusi dengan mentor saya. Kemudian penentuan core isunya menggunakan environmental scanning. Berdasarkan isu tersebut mendapatkan 3 isu besar, yaitu dari orangnya, dari peneliti, kemudian dari metode, alat dan bahan laboratoriumnya, serta dari sistemnya. Itu pada unit kerja. Jadi semua itu memang kita scanning semua. Jadi sudah kita buat bersama dengan mentor juga. Ini kemarin langsung di mentoring, Pak. Alhamdulillah. Sudah ketemu sampai dengan capaian kinerja kita yang di bidang aquatoksikologi itu belum optimal. Apa yang menjadi ini, kemudian kita mencari core isunya menggunakan analisis AKPL sama USG dengan analisis seperti ini dari isu pertama, kedua, dan ketiga, kemudian dari kriteria HPKL-nya, kemudian dari kriteria USG-nya, setelah di total dan di ranking, ternyata yang isu kedua ini yang disuruh untuk diangkat oleh mentor. Oke. Ini kemudian dari rancangan kerjanya di penelitian bidang aquatoksikologi, kelompok penelitian ARP, pusat penelitian limnologi. Ini identifikasi isu yang tadi 3. Kemudian isu yang diangkat sesuai dengan analisis tadi adalah belum optimalnya kinerja peneliti pada bidang aquatoksikologi pada kelompok penelitian ARP. Jadi supaya tidak terlalu meluas isunya. Kemudian gagasan sebagai pemecahan isunya adalah optimasi kinerja peneliti bidang aquatoksikologi pada kelompok ARP perhatian darat. Gagasan terkait sudah meliputi mata pelatihan WOG, World of Government, dan pelayanan publiknya. Kemudian untuk matrik kegiatannya, yang pertama yang hasil dari diskusi dengan mentor adalah kita belum punya breed stock untuk ikan model yang untuk diuji toksisitasnya. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan bersama mentor adalah melakukan breed stock untuk persediaan atau persediaan ikan uji. Sudah ditentukan juga kemarin sudah survei lokasi sama kebutuhannya, menentukan jenisnya dan membuat draft SOP-nya untuk pemeliharaan ikan uji tersebut, draft SOP pemanfaatan ikan uji, diskusi dengan senior terkait SOP-nya, revisi. Nah, ini yang belum membuat draft SOP ini sampai dengan yang berikutnya. Keterkaitan kemudian output-nya adalah tersedianya nanti ikan model untuk uji toksisitas. Keterkaitannya itu adalah kegiatan ini diawali dengan menentukan lokasi, itu adalah komitmen mutu. Jadi lokasi ya, ini udahlah ini udah jelas ya ke sini. Baik, siap. Untuk kegiatan yang kedua yaitu yang kemarin melakukan inisiasi jejaring untuk ahli aquatoksikologi. Jadi harapan outputnya nanti adalah keluarnya database untuk ahli aquatoksikologi di Indonesia. Terus kita khususkan untuk di Indonesia terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kemarin pertanyaan dari Pak Maliki sendiri, apa keunggulan bidang tugas yang ditawarkan itu? Ini kemarin sudah dapat jawaban juga dari Pak Mentor. Jadi yang kita tawarkan di sini adalah yang pertama model kerjasama di fellowship itu sudah dilakukan juga kemarin, cuman belum bisa dilakukan oleh CPNS. Jadi informasi terakhir dari Mas Ajib kemarin sudah di batch 1 sudah berjalan. Sekarang pengajuan untuk batch 2-nya. Kemudian keunggulannya kedua adalah akan dibangunnya laboratorium environmental, genomik, dan molekuler untuk integrated. Jadi terintegritas antar lab semuanya. Nanti kita sudah dibangunkan gedung di depan. Itu nanti di bidang aquatoksikologi juga termasuk di sana. Kita akan punya alat-alat yang advance juga. Jadi alat yang berkelanjutan juga sudah tidak alat-alat dasar sekarang. Ini yang bisa kita tawarkan nanti ke ahli-ahli aquatoksikologi yang ada di Indonesia. Kemudian menentukan topik diskusi jejaring ahli toksikologinya, mengawali kontak. Ini sudah dilakukan juga mengawali kontaknya. Nah, yang belum adalah membuat jadwal dan seterusnya ke bawah. Ini yang belum. Alah, enteng lah yang gitu-gitu menteng. Siap. Ya. Terus yang ketiga sama Satker juga ditantang untuk membuat satu inovasi
Alhamdulillah setelah diskusi dengan beberapa pihak, kedepannya ini masih berupa draft. Jadi outputnya adalah masih draft saja. Mas Adam, I get your point. Ini clear. Coba lihat ke atas lagi. Saya hanya mengingatkan aja ya. Kan? Siap. Yang tadi kan intinya kan banyak alat udah idle udah mau lapuk gitu ya. Iya betul. Kan yang ditantang. Yang saya tahu, saya kan pernah juga melihat beberapa di sana. Itu alat-alat canggih, mahal lagi kan. Tapi nilai kemanfaatannya kurang gitu. Betul. Ya kan? Nah, ini salah satu yang mau digarapkan. Betul, Pak. Kan? Menginisiasi jejaring itu, Pak. Iya, kan 4 kemarin ya. Ini jadi 4 ini. Mas Adam kan bilang 4 apa 3 kemarin? Apanya, Pak? Kan lah kegiatan udah ada 4 ide gitu. Oh sudah, kan. Sudah ini Pak. Satunya lagi masih di bawah ini Pak. Iya, ada 5. Enggak maksudnya enggak apa-apa terus ke bawah, bukan ke atas nih. Ke bawah apa ke atas Pak? Ke atas ya, ke atas. Kan coba kita begin with the end in mind. Jadi by the end of this activity kira-kira ya, atau dari 4 kegiatan tadi, itu minimal yang tadi teroptimasi gitu. Iya. Bisa nggak terukur itu? Insya Allah bisa. Ya, karena gitu sudah dimulai. Karena sudah dimulai Pak. Ya, kalau enggak misalnya ya, ini ekstrim aja, disewain aja sih, banyak tuh industri yang mau pakai, misalnya kenapa enggak, di make money gitu kan. Apa tidak boleh? Boleh, itu sebenarnya kan ada itu LBU, itu aturannya. Kalau misalkan biasanya kan takut gitu ya, ada aturannya. Kita nih birokrasi ada aturan semuanya, cari aja. Ya, untuk coba terus ke bawah tuh, lihat yang output nih. Nah, buat ikan mode itu taruhlah kita ngomongin waktu nih, karena kan diklat ini kan sebentar. Ini ya, berapa lama selesai nih? Kalau ini 2 minggu selesai Pak. Oke, good. Tapi juga bisa paralel dengan yang lain kan? Bisa. Oke, good. Terus tadi ada database apa ini database ini. Namanya juga database awal. Ya, ada ukuran nggak? Misalnya dari sekian database ada ukuran angka? Yang baru terdata 20 orang, Pak. 20 orang apanya? Ahli akuatik toksikologi. Oke. Nanti jadi berapa? Rencana kita sekitar 50 sampai 100 ke depannya ya, Pak. Jadi jangan ke depan nih, selama diklat ini, diklat ini supaya terukur nanti kan. Siap. Sekitar 25, Pak. Target kita, Pak. Dari 5 cuma sedikit ya. Emang susah ya? Enggak susah juga sih, Pak. Misalkan sekarang kan melalui network mungkin lebih mudah tuh tadi. Betul. Ya, tinggal isi minta aja, kasih aja form Pak, tolong isi gini, jadi database awal kan gitu nggak? Kan bisa dilakukan paralel ya. Bisa. Dan maksud saya karena ini database ini kan pasti harus pakai numbers ini. Sebut aja nanti numbers. Jadi di awal seperti apa nanti, kalau tahunya waktu di ujian ditanya, emang awalnya berapa? Emang sama sekali tidak ada nih database. Makanya database awal belum ada. Jadi from zero gitu ya. Belum zero. Betul. Tapi dari hanya 15, enggak juga. Asumsi ada berapa harusnya di sini? Asumsi. Kalau yang selama ini enggak banyak sih sebenarnya untuk akuatik toksikologi ini, Pak. Enggak banyak berapa, saya enggak tahu. Kalau dari seminar-seminar yang sudah saya ikuti baru sekitar 25 orangan, Pak. Nggak nyampe 100 enggak? Belum. Kalau yang ikut internasional mah banyak ya? Kalau internasional banyak, Pak. Nah, Indonesia baru segitu, Pak. Kalau karena nggak banyak, bisa nggak dikumpulin semua tuh? Kalau di bawah 50? Siap. Bisa. Gila, itu kan hebat nih. Karena belum banyak, 25 orang, ya memang ini 25 orang. Ada tanya lagi yang 25 orang, Pak punya network nggak? Misalnya punya teman yang di bidang yang sama kan bisa juga. Mungkin belum terdaftar, atau ada juga yang di swasta. Kalau bikin komunitas kan mungkin lebih bagus. Terus bawah. Nah, itu channel ini dia. Nah, draft, tapi ya rancangan, tapi masalahnya
namanya prototype ini dia. Iya. Ini bagi saya kan ini teknologi ini alat deteksi dini. Betul. Teman, ini dari nol juga kan, dari from scratch. Betul. Nah ini berapa lama ini? Kemarin sudah diskusi dengan teknisi, sudah dapat chipnya sama barometernya untuk pengukurnya itu. Nanti tinggal diskusi dengan IT-nya untuk penyusunan rancangannya. Oke. Sekitar 3 minggu selesai. 3 minggu yang tadi 2 minggu aja itu udah 5 Kan minggu, paralel, ya? Pak. Kan paralel. Ya, paralel gitu ya, benar ya. Mantap. Ini ada tim berarti tadi ya? Ada, siap. Ada teamwork ya. Oke, so you the manager. Nah kalau leadership kan dilihat leadershipnya di situ. Ya, tapi oke nggak apa-apa lah ini. Sebentar, nilai-nilai. Saya pikir nasionalisme juga harusnya muncul juga sini ya, hal yang gitu. Ada Pak, ada semua Pak. Ya, di semua kegiatan. Coba Ya, satu lagi apa tadi? Yang terakhir produk. Nah ini dia. Output yang keempat. Ada ya, 5 kegiatan. Nah ini dia. Ini publish jurnal. Karya tulis lagi, ya kan? Bereputasi hasil penelitian bidang ini. Standarnya standar mana nih? Reputasi menengah kalau yang kita Pak. Ya? Ini standarnya mana? Mas Adam. Ya Pak. Standarnya mana ini ya ukurannya? Ini Pak, bereputasi. Iya, bereputasi di mana maksudnya, nationwide atau internasional jurnal. Iya. Ya udah harus diperjelas aja gitu. Jadi gampang nanti pokoknya kalau ditanya sama penguji gitu. Baik. Dan yang reputasi apa? Reputasi baik, reputasi jelek gitu kan. Reputasi nasional dan internasional itu juga reputasi kan. Baik, siap. Oke, so be clear itu aja. Ini yang ini dia ini. Jadi kerjasama dengan akademisi. Ini dia. Berapa akademisi nih? Baru 2 Pak. 3. Ingat targetnya? Targetnya 3 untuk 3 bulan untuk aktualisasi ini Pak. Ini menjalin dengan tiga akademisi gitu. Iya, betul. Oke. Dan itu mudah lah kalau cuma 3 mah, benar ya? Siap. Nggak bisa lebih dari situ. Berikutnya Pak, karena baru memulai Pak, from zero. Nah, kalau misalkan ada network tinggal disambung aja kan mudah Pak. Siap. Ya kan? Siap. Dengan yang tadi tuh, yang apa tadi? Ahli yang jarang itu, yang 25 orang, mungkin juga ada bagian dari sini. Oke? Siap. Wes, mantap. Dah ya. Udahlah. Kayaknya udah oke nih. Siap. Ini udah jadi ini juga tuh. Untuk penilaiannya jadi nasionalisme ada 5, akuntabilitas ada 10. Nah, ini yang nanti dilihat nih sebentar. Nah, saya ini mumpung Mas Adam menampilkan ini. Ini untuk semuanya juga. Pada saat rancangan aktualisasi habituasi kan ini disajikan kan? Ya nanti kan. Nah, ini yang ada highlight. Waktu kami melakukan ini nilai ininya kayak ini seperti ini. Ini yang di highlight nanti. Oke ya. Terus? Udah? Kayaknya udah deh. Waktunya sudah juga Pak. Oh, ini mau udah jadi. Ini tinggal bikin slide aja katanya ya. Teknik presentasinya. Siap. Tuh. Alhamdulillah itu keuntungan dapat mentor yang demokratis Pak. Maaf ya teman-teman. Mbak Putri juga sebenarnya mudah, tinggal yes aja sama mentornya, nanti sama sama panitia dibantu insya Allah. Siap, semangat. Semangat. Ini masih ada? Sudah semua cukup. kayaknya? Sudah di daftar pustaka nih Pak, dari referensi Pak. Iya, ini kan udah jadi lah. Nah, cuma ini dia nih, satu lagi maaf nih, yang tertinggal untuk kan. Nanti setiap proses kegiatan itu Anda catat. Kalau di foto itu evidence-nya, termasuk tadi Mbak Putri, misalnya tadi pagi meeting dengan mentor itu di-record. Dan di sini record aja itu evidence. Kita berbasis evidence based, ya. Kita jangan lupa apapun gitu. Jadi kalau suatu saat diminta kita punya ini.
Gitu. Clear ya? Mudah-mudahan sekarang bisa lebih nyenyak tidurnya. Mbak Putri tenang, insya Allah itu Mbak Naili sudah mulai berkoordinasi. Nanti sampai Bu Era ya. Izin stop screen ya, Pak? Ya, silakan. Udah semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Yang lain, ini nih, terakhir. Anda sendiri nih kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya bisa berkolaborasi juga nih satu sama lain, saling dukung gitu. Ya, waktu saya kuliah itu, maaf ini cerita aja ya. Teman dari Malaysia itu belum pada pulang, gitu, Bapak pulang ngapain? Karena ada satu temennya yang belum selesai disertasinya tuh. Dia mau nungguin sampai selesai, hebatnya. It's a team, ini juga sama seperti ini. Ini yang saya inginkan di sini. Jadi semuanya happy gitu dan betul-betul mencapai apa yang kita ingin capai bersama. That's a team. Mas Angga, nitip nih ya, Mbak Putri ini dipantau di sana dengan Pak Nugraha di sana sama Mas Jen nih. Ya. Siap, Pak. Di sana. Kan saya tidak punya akses setiap saat kayak begini nih. Tapi saya tidak ingin Anda punya masalah. Cuma yang jelas bagi saya nih, koreksi kalau saya salah sebelum saya tutup, Anda semuanya sudah tahu, sudah jelas apa yang ingin Anda kerjakan. Kecuali tadi Mbak Putri ya. Mas Jen sedikit yes, tapi belum juga harus konfirmasi ya sedikit ya. Oke, tuh. Ada juga yang baru mulai menulis-nulis itu draftnya, oke. Ada yang sudah jadi seperti Mas Adam barusan. Tapi apapun itu, Anda dokumen dengan evidence-nya. Gitu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Silence is go. Maaf Pak Maliki. Ya. Untuk ini Pak Yuda ini malah. ini jadwal coaching selanjutnya gimana Pak? Nah itu dia. Oke. Mungkin yang paling mungkin yang saya bisa jawab, paling saya bisa komunikasi lewat itu. Lewat yang tulisan itu, yang di link itu kan. Atau di WA sini. Saya enggak tahu nih Mbak Naili. Kalau nggak salah kan kita yang terjadwal itu tanggal 28. Iya, Pak. Ya, Mbak Nelly. Gimana Mbak Nelly ini yang bisa jawab Mbak Nelly? Kalau biasanya tuh rekan-rekan memang secara lewat email-emailan seperti itu rekan-rekan ya. Tidak ada JP khusus seperti itu. Oh gitu. Gitu Mas Yuda. Jadi lewat WhatsApp mungkin Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dokumen mendingan yang itu seperti itu. Kalau dokumennya nanti kasih tahu aja Pak. Saya ngirim dokumennya ke link itu. Ya, Google itu ya, Google Drive ya. Yang di Google Drive ya Pak. Ya kan yang kemarin itu di Google Drive ya. Iya betul. Gitu Mas Yudi. Ya siapa? Ada lagi? Mas Yudi gimana? Ada masalah nggak? Nggak sedramatis yang nggak ada Pak sebenarnya. Ya Cuma udah ini aja ada diskusi isunya aja belum selesai Pak. Ah, itu dia. Tapi jelas Kalau apa yang diinginkan jelas ya. Kedua dapat dukungan dari mentor ya. Sudah sepakat dengan mentor juga. Oke. Tadi mengikuti ini proses seperti ini. Yang jelas nih sekali lagi satu clarity. Ya. Kedua koherensi itu. Ya. Koherensi. Kalau ketiga nanti dengan tulisan lihat flow. Pokoknya ya. Kemudian keempatnya ini depth, kedalamannya seperti apa nih. Tetapi jangan lupa apapun itu tuh yang kita lihat di dalam diklat ini ada nilai-nilainya tadi nih. Ya anekanya itu. Itu sih yang penting. Nanti itu juga yang pada saat penyajian rencana aksinya di sini, rencana aksi aktualisasi. Itu Mas Yuda? Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang tertinggal nggak Mas Yuda? Do I miss something? Nggak, diam itu Mas. Yang lain mungkin. Oke. Sebentar, saya ingin tahu Mas Yuda itu di mana kemarin teh? Bandung ya? Saya Bandung Pak. Oh, yang di Bandung berarti 4? Berdua Pak sama Mbak Rahma. Oh berdua? Kalau Kang Aditya itu sebenarnya sama Satkernya, cuman beliau belum ke Bandung, masih di Tasik. Madit di mana Mas Adit?
Masih di Tasik, Pak. Masih Di WL. Tasik. Di Tasik. Nggak ada masalah, Mas Adit? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Mengikuti yang Aman. tadi ya? Ya, Mengikuti ya yang tadi proses ini. Ya, oke. Ya. Oke. Baguslah kalau tidak ada masalah. Tidak ada lagi yang lain. Kalau tidak ada yang lain, Mbak Naili silahkan nih. Saya kayaknya sudah deh. Mbak Terima Naili. kasih ya Pak Maliki, Ya, ini kalau tidak rekan-rekan, ini luar biasa Pak Maliki, kita mengambil waktunya Pak Maliki banyak sekali ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, Pak Maliki saya sudah berkoordinasi dengan Pak Nino. Mudah-mudahan nanti kalau infonya kalau lebih tinggi lagi mungkin Bu Era atau apa kan mungkin TikToknya lebih oke ya Pak ya. Cuma nanti sistemnya seperti apa supaya nggak kelihatan pengaduan, nanti masih kami bicarakan mekanismenya seperti apa seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjembatani permasalahan dari Mbak Putri seperti itu. Nah, rekan-rekan memang tidak ada jadwal khusus untuk coaching rekan-rekan ya. Dan kami sudah yakin sekali lah rekan-rekan sudah S3 seperti itu pasti larinya cepat sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi presentasi, iya Pak Maliki. Biasanya kalau teman-teman yang masih yang angkatan pertama itu benar-benar ekstra dari coach-nya ya Pak Maliki ya, karena memang sistematikanya juga harus dilihat dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang angkatan 3 ini sudah lari sedemikian cepatnya seperti itu. 100. Jadi mudah-mudahan dengan sistem yang hanya lewat email dan sebagainya, mudah-mudahan sudah cukup menjembatani coaching dari rekan-rekan ya. Amin. Seperti itu antara Pak Maliki dan rekan-rekan. Seperti itu, ada laporan petugas piket? Yap, ada Bu. Enggak, silakan. Perhatian teman-teman semua. Duduk siap, gerak. Salam Latsar, disiplin. Lapor peserta Latsar CPNS LIPI tahun 2021 angkatan 3 kelompok 1 berjumlah 10 orang hadir lengkap dan telah menerima pembelajaran. Oke, istirahatkan. Terima kasih. Siap, istirahatkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih loh Pak Maliki. Sama-sama Mbak Naili, terima kasih nih. Terima kasih ya, ini sudah duhur juga nih, izin live nih. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.